pertama kali merintisnya gimana nih, Ko? Oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat Pak Michael Alvin yang sangat luar biasa. Dan juga tadi Terima juga kasih, Pak diundang sama Bonus. Welly juga. Ya, thank you sama-sama Michael. Dan juga diundang sama Welly juga untuk sharing gitu loh. Sebenarnya saya ini malu ya, minder gitu loh. Di SB8 prestasinya luar biasa. Welly MDRT, saya belum pernah MDRT. Dan juga Pak Michael juga luar biasa juga ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan memberikan yang terbaik buat teman-teman semua pada malam hari ini. Nah, saya juga ucapkan juga terima kasih juga. Di saat ini bukan karena saya hebat, tapi semua itu berkat daripada Tuhan saja sih, Kak, menurut saya seperti itu. Dan apa namanya? Tadi tanya apa ya, Yu ya? Sampai lupa saya. Pertama kali merintis pertama kali bisa luar biasa kayak gini tuh awalnya gimana, Ko? Oh iya ya. Jadi saya ini istilahnya itu Banyak yang dulu belum juga, tahu. ya saya juga bukan dari keluarga yang kaya ya, bukan dari keluarga yang kaya itu enggak, ya biasa lah ya. Maksudnya, tapi juga bukan keluarga yang maksudnya yang low juga, maksudnya biasa-biasa saja lah. Nah, apa namanya? Dari dulu sebenarnya saya punya orang tua papa itu kan ini apa namanya kan mau dulu kan ceritanya saya itu mau sekolah ke luar negeri ya Yu. Jadi mau ke Australia, tapi karena papa saya sakit, akhirnya semua rencananya semua itu berantakan semua gitu loh. Cuman ya gimana lagi ya, dan arti kita waktu itu, tapi untungnya saya waktu itu sudah besar ya, dan waktu sudah kuliah, sehingga saya bisa berusaha, saya bisa kerja, saya bisa membiayai diri saya sendiri. Pada waktu kuliah itu semester 2 ya, semester 2 itu berarti sudah nggak dikasih orang tua lagi. Nah, pada waktu dulu kuliah, saya melihat tuh, dulu saya kuliahnya di Petra ya. Petra itu kalau di Surabaya kan juga masuk universitas yang boleh dibilang juga oke ya. Dan juga dari keluarga kalangannya kan banyak yang the have juga. Mereka kaya-kaya ya. Waktu itu saya juga minder gitu loh. Saya melihat enak ya kalau misalnya kalau orang kaya itu dia bisa apa namanya celananya bagus-bagus zaman dulu ya. Zaman dulu itu celana jeans itu masih di bawah 100.000, masih ratusan ribu lah, 100 berapa itu ya. Tapi zaman dulu orang sudah yang kaya-kaya itu sudah pakai jeansnya yang mereknya sudah Versace ya kan. Versace kan mahal ya. Sudah itu kemudian saya melihat mobilnya mereka pun juga dan saya dan juga semua gitu loh. Waduh, saya bayangkan suatu saat saya mesti harus bisa jadi kaya gitu loh. Yaitu pertama kali saya merintis perjalanan saya seperti itu. Nah, pada waktu kuliah pun karena kerja saya juga apa namanya istilahnya juga ini ya, maksudnya harus berusaha sendiri lah. Kalau nggak berusaha sendiri siapa yang mau ngasih kan? Karena orang tua juga beda keadaannya gitu loh. Nah, pada waktu itu saya juga merintis bisnis. Saya ngerjain suatu multi level dan juga keliling-keliling ya. Jadi keliling-keliling ke kosnya teman-teman, jualan barang gitu ya. Seperti itu ya, untuk bisa survive gitu loh. Supaya bisa bisa membiayai hidup sendiri itu loh. Nah, setelah lulus saya akhirnya buka usaha khusus waktu itu, khusus aritmatika Sempoa. Nah, khusus aritmatika Sempoa, Ayu tahu nggak ya? Tahu. Tahu ya, yang Yang misalnya kalau Sempoa anak itu kan? ya, Yang misalnya Sempoa kalau itu kan? ya, 25 tambah 35 kurang 8 bagi 5 kali 3 seperti itu. Mereka langsung bisa jawab cepat gitu loh. Waktu itu buka usaha seperti itu. Sebelum di Prudential ya waktu itu ya. Nah, kemudian pada waktu itu pun saya juga merintis juga. Pertama kan juga merintis pelan-pelan ya. Punya murid sedikit. Terakhir itu saya punya murid itu hampir 200 lebih lah seperti itu. Banyak nggak? Ya boleh bilang banyak ya. Matematika saja, khususnya itu ada waktu itu ada bahasa Inggris, kemudian juga ada musik, ada kenapa? Udah punya keahlian sebelum masuk udah punya keahlian. Enggak lah, itu sebenarnya kerjasama sama orang gitu loh. Jadi orang yang dia misalnya guru musik, kerjasama bagi hasil, seperti itu. Nah, saya pun pada waktu itu juga ngajar juga aritmatika, ngajar Sempoa juga, jadi guru juga sih pada waktu itu. Nah, pada waktu itu pun juga sudah join Prudence sebenarnya. Cuma saya nggak terlalu aktif gitu loh. Jadi saya merasa, wes enak kerja gini lah. Dan terakhir pada waktu saya, tapi saya merasa begini ya, pada waktu itu zamannya masih Pak Michael tuh masih agent gitu loh. Saya melihat Pak Michael tuh ini ya, waktu itu penghasilannya pasti lebih gede saya. Saya merasa, wah buat apa sih nganu asuransi, penghasilannya gede saya. Tapi lama-kelamaan saya lihat,
ternyata gila ya, maksudnya mereka itu percepatan income-nya itu cepat gitu loh. Saya melihat income-nya sudah 10 juta, 20 juta, seperti itu. Waduh, kok seperti itu, nah kita ini bisa, apa namanya, bisa ngejarnya kapan? Saya pikirnya seperti itu. Dan pada waktu itu pun zaman tahun 2004, itu saya punya income itu dari kursus tuh sudah sekitar 10 juta lebih. 10 juta lebih gede nggak, Ayu? Ya termasuk gede ya. Zaman tahun Kalau 2004 zaman tuh. segitu ya termasuk gede lah. Gede ya. 2004 itu berarti 15 tahun yang lalu. Seperti itu. Cuma saya pikirnya gini, ya enak lah, dapat kan. Yang kedua itu waktu itu saya ngerjain Prudential pun juga nggak full time gitu. Karena saya merasa, buat apa sih kerjanya, apa namanya, ini loh sudah enak, seperti itu. Cuma saya punya pikiran gini, wah, kalau saya seperti itu terus, saya apa namanya, mau dapat income misalnya 10 juta, mau dapat income 20 juta, caranya gimana? Saya harus ngelipat kan? Kalau ngelipat kan sih kita harus buka cabang, ya kan? Kemudian kita juga harus merintis lagi. Kalau buka cabang kan, BEP-nya kan juga perlu waktu lagi, seperti itu. Tak pikir-pikir gini ya, kenapa ya kok saya nggak mau full time di bisnis Prudential? Karena pada waktu itu saya ingat leader kita yang sangat luar biasa, Pak Ivan, waktu itu ngomong sama saya, kamu join di Prudential, kamu nggak usah modal, daripada kamu buka usaha lagi, kamu apa namanya buka cabang lagi, kamu kembalinya berapa lama, ya kan? Kerja ini apa, seperti itu, dia bilang gitu. Tapi pikir-pikir ya bener ya, 5 tahun kamu 100 juta per bulan, kamu apa enggak? Oh, ya oke lah. Ya, dari sana akhirnya saya yang punya bisnis yang boleh dibilang yang punya bisnis yang cukup oke ya pada waktu itu, dengan murid yang ratusan, juga dengan juga punya income juga termasuk oke juga pada waktu zaman itu, akhirnya saya putuskan untuk full time di Prudential. Dapat waktu itu saya merasa gini, wah ada orang yang bilang gini, Ayu, kamu tuh rodok gini ya katanya. Kamu sudah enak-enak ya kan, kenapa kamu harus menjual bisnismu? Kamu apa namanya berdiri jual perahu apa seperti itu ya? Ya kamu jalani bisnis Prudential, kemudian kamu juga tetap ngani kursus. Cuma saya pikir seperti ini, wah kok seperti itu saya nggak bisa ini ya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa benar-benar fokus, nggak bisa ini. Akhirnya saya beranikan pada waktu itu saya beranikan untuk saya jual bisnis saya. Ya itulah awal pertama kali saya di bisnis Prudential seperti itu, Ayu. Oh, oke kok. Wah, keren banget. Berarti kalau boleh Ayu tahu nih, yang mendorong kok Paulus ini kok bisa sampai apa ya, sangat yakin gitu loh pertama untuk bisa masuk, maksudnya meninggalkan bisnisnya yang sebenarnya itu kan udah gede tuh. Terus itu income dari Prudential baru masuk berapa tuh udah gede kok. Terus suka dukanya waktu menjalani Prudential itu gimana kok? Oh iya ya. Jadi pertama kali saya merintis, saya itu beda 180 derajat gitu loh. Kalau misalnya kita di kursus, istilahnya orang kan yang kita cari kita kan. Jadi mereka orang tua murid cari mereka seperti cari kita, maksudnya bukan cari mereka ya. Orang tua muridnya cari kita ya kan. Kemudian beda sekali lah. Kalau di Prudensia kan kita harus cari orang ya kan. Kita harus yang apa namanya yang berusaha untuk mendekati orang kan beda beda 180 derajat gitu loh. Tapi saya merasa gini, saya pertama kali juga merasa gini ya, aduh, apa benar ya keputusan saya ya? Saya jual bisnis saya, kemudian saya full time di Prudential, apakah benar ya? Tapi tak pikir-pikir gini, ini sudah terlanjur kan ya? Namanya orang sanguin kan pikir sudah terjadi baru mikir kan, seperti itu kan. Tapi nggak apa-apa lah ya, tak pikir-pikir, ya, tapi kalau saya nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya, nggak bisa bergerak ya kan, nah kapan saya bisa mengejar income saya yang 10 juta itu? Akhirnya saya benar-benar tekati pada waktu itu tahun 2004 ya. 2004 saya benar-benar tekati, saya merasa gini, saya harus benar-benar kerja keras supaya saya ini income saya yang dulu yang saya dapatkan di aritmatika itu, di kursus itu bisa kembali gitu loh. Caranya gimana? Ya benar-benar kerja keras dan bersyukur juga pada waktu itu saya waktu join benar-benar fokus dalam waktu 6 bulan bisa startup seperti itu. Jadi pas seperti sekarang ya, bulan Juli ya, saya bulan Julinya saya benar-benar fokusin, akhirnya 6 bulan startup pada waktu itu. Nah, startup beda ya, kalau zaman dulu kan masih berapa ya, masih 250-300 juta. Kalau sekarang sudah 600 kan ya kan? Jadi zaman dulu seperti itu. Nah, bersyukur. Income saya ternyata tercapai gitu loh. Tercapai saya bisa punya income yang sama dengan bisnis saya. Kemudian saya pikir gini, wah, kalau misalnya kalau saya seperti ini, terus mau double-nya kapan, ya kan?
Kan tujuannya dijual tadi kan supaya income-nya dari 10 ke 20, ya kan? Double-nya kapan? Oh, ya kalau mau double ya kita harus kejar lagi startup lagi. Nah, kemudian tahun 2005-nya pun juga bersyukur juga, puji Tuhan juga bisa startup gitu loh. Kemudian tahun depannya lagi startup lagi, seperti itu. Startup Nah, lagi. startup lagi. Jadi 3 tahun berturut-turut startup gitu loh. Cuman pada waktu itu juga gini ya, Keren. sama agent. Berarti saya agent itu, saya ini joinnya tahun lama ya, tahun 2000, berarti 2008, 8 tahun loh Ayu baru bisa agency manager. Lama gitu loh. Kok zaman sekarang orang kan 3 tahun sudah agency director ya kan, 3 tahun. Saya ini 8 tahun loh baru bisa, bukan 8 tahun, bukan agency manager ya. Tapi saya ini tahun ke-8 baru saya dari UM, zaman dulu UM ya, unit manager. Mungkin waktu itu Ayu belum lahir mungkin. Belum di prudensial maksudnya ya. Iya. Dulu itu Oke kok. Hah? dulu kan UM ya kan. Baru tahun ke-8 baru UM gitu loh. Wah, lama kayak tahun ke-9 baru SUM. Zaman dulu UM SUM. Kemudian tahun ke-10 baru AM. AM itu agency manager atau sekarang ini baru disebut agency director. Berarti saya ini jadi agency director itu 10 tahun, Ayu. Di tahun berapa itu, 10 Pak tahun Paulus? tapi setiap tahunnya startup. Amin. Kenapa Pak Michael? Di tahun berapa agency director? Agency director tahun 2010 ya. 2010 ya. Gabungnya tahun 2000? Tahun 2000. 5. Oh, tahun 2000. Oh. 2000. Iya. Ayo, saya bantu tanya ya, Ayu ya. Tadi Pak Paulus iya. mulai buka Iya. buka sekolahan itu tahun berapa ya? Les-lesan itu ya? Saya buka khusus tahun 2000 juga, Pak Michael. 2000 juga. Jadi sama ya, direkrut sama dengan pertama kali buka bisnis ya. Tapi kan Betul, Pak Paulus betul. lebih fokus kepada bisnisnya. Nah, ngomong-ngomong Iya. itu tahun berapa benar-benar ditinggalkan Pak Paulus? 2004, Pak Michael. 2004, jadi 4 tahun ya. 4 tahun 4 menggelutin. tahun. Kira-kira pasti ada sesuatu hal yang membuat Pak Paulus akhirnya harus ngomong gini, udah gue tinggalin dan gue pindah ke Prudential. Selain dari peningkatan income teman-teman yang fokus di Prudential, ternyata ada peningkatan sedangkan Pak Paulus angkanya di angka itu aja, tapi pasti ada sesuatu di dalam perusahaan itu atau di dalam bisnis itu mungkin yang membuat Pak Paulus mengatakan bahwa yes, ini memang bukan bisnis jangka panjang nih, dan gue harus beralih kembali lagi ke Prudential. Itu kira-kira apa Pak Paulus ya? Ada nggak sebuah kejadian-kejadian di bisnisnya Pak Paulus dan sebagainya gitu? Jadi gini, saya merasa gini, ya memang enak lah ya, bisnis seperti itu enak. Istilahnya kita juga nggak perlu, kita kan jadi bos kan waktu itu ya toh. Jadi semua itu ada pegawai ya kan. Cuma begini, kita ini kan punya uang, tapi begitu uang masuk, itu pasti kan keluar kan. Keluar untuk bayar pegawai, kemudian juga keluar untuk bagi hasil ke guru-guru ya. Karena waktu itu saya bagi hasilnya itu 60-40, saya dapat 40%, gurunya kayak guru admetika dan lain dapatnya 60%. Kemudian juga harus nyetak buku, kemudian harus promosi, kemudian harus mengadakan event itu kayak pameran-pameran waktu itu ini ya kan juga bayar semua. Nah, jadi uang yang kita dapatkan itu memang nggak utuh gitu loh. Kemudian itu yang alasan pertama. Kemudian alasan kedua seperti ini. Saya melihat seperti ini, seperti itu Pak Michael itu, Pak Michael, sorry. Pak Ivan ya. Pak Ivan pada waktu itu beliau kan bisa keliling kan ya toh. Bisa keliling ya, bisa ke Eropa, bisa kemana. Sedangkan saya nggak bisa pada waktu itu. Saya karena apa? Loh, kok saya tinggal kan bisnisnya nggak bisa ini ya, siapa yang jalankan gitu loh. Karena nggak bisa diserahkan semuanya ke pegawai gitu loh. Jadi saya harus terlibat. Nah, tak pikir-pikir, waduh, padahal saya ini kan sebenarnya kan jalan-jalan kan ya, loh. Saya ini kepinginnya bisa keliling dunia. Nah, kalau seperti ini terus mau keliling dunia ini kapan? Seperti itu. Yaitu alasannya Pak Michael. Dan lagi juga ini satu hal lagi sebenarnya ya, kata-kata yang waktu itu Pak Ivan juga ngomong, kamu mau apa enggak 5 tahun 100 juta per bulan. Nah, saya pikirnya seperti ini. Wah, kalau dengan saya melihat kacamata saya sendiri ya, saya ini juga bukan dari keluarga yang kaya raya ya. Kecuali papa saya ini punya pabrik seperti itu, ya kan. Papa saya juga biasa, ya kan. Kemudian juga beliau pun juga sakit. Jadi saya nggak mungkin lah kok seperti itu. Kemudian saya berkaca pada saya sendiri. Saya ini kecuali kalau lulusan S2 Harvard, misalnya seperti itu, ya kan. Baru saya bisa mencapai 100 juta tiap bulan. Nah, saya berkaca, kalau saya sendiri ini gimana ya caranya saya bisa 100 juta tiap bulan ya? Seperti itu. Nah, kemudian waktu itu tuh
Pak Ivan juga bilang, kamu loh bisa 100 juta tiap bulan. Kamu lihat misalnya waktu itu ngasih perbandingan ya, misalnya contoh orang seperti ini ya tidak menghina ya, maksudnya ya boleh biasa lah ya, seperti itu ya. Kalau seperti ini bisa, yang seperti itu bisa, seperti itu bisa. Masa kamu nggak bisa? Seperti itu. Tak pikir-pikir, iya ya. Dan apa yang harus saya lakukan untuk mencapai 1 juta tiap bulan? Pada waktu itu. Kemudian ya di BOP kan ya, cerita, kamu bisa nggak cerita tentang rekening Pak Ali seperti itu? Oh ya bisa, nggak seperti itu aja. Bisa nggak kamu cerita 1 hari ketemu 2 orang? Oh ya bisa. Loh kalau kamu bisa ketemu 1 hari ketemu 2 orang, kemudian kamu bisa cerita ini, ya kamu bisa 100 juta. Tak pikir-pikir, enak yo. Ya udah oke, saya mau. Ya itulah yang membuat saya mau akhirnya full time di Prudential, Pak Michael. Dan juga melihat bukti-bukti ya, banyak orang maksudnya mereka itu yang seperti salah satunya ya Pak Michael sendiri waktu itu. Saya melihat percakapan ikannya kok luar biasa, ada Pak Michael, kemudian juga ada Pak David Hendrawan, Pak waktu itu masih agent-agent semua kan ya kan. Wih, mereka kok hebat ya. Kalau gitu saya juga harus bisa seperti Pak Michael, yaitu salah satu inspirasi saya sih sebenarnya. Terima kasih Pak Paulus. Bu Ayu, jadi kalau boleh saya ambil garis besar itu pertama adalah mengenai cost ya, di mana penghasilan 10 juta itu baru bisa didapat dengan 200 murid ya tadi, betul ya Pak Paulus ya? Betul. Nah, kalau mau melipat gandakan jadi 20 juta, maka Pak Paulus tentunya harus menyiapkan atau memiliki 400 murid. Atau bahkan kalau 50 juta sebulan, ya kalau 50 juta ya harus 1.000 murid dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu sangat kelihatannya mustahil Pak Paulus ya, karena bisnis mungkin les-lesan juga tentunya ada batasan, karena terlepas dari tempat, guru, dan sebagainya. Betul Pak Paulus ya? Dan kedua, ternyata di bisnis itu pun mau nggak mau harus ada terlibat dengan waktu, karena mungkin nggak bisa ditinggal 100% meskipun Pak Paulus sebagai kerjasama ya. Jadi kalau misalnya contoh ada guru-guru yang nggak masuk, kira-kira kalau ada guru-guru yang nggak masuk gimana Pak Paulus? Atau guru-guru yang mendadak sakit dan sebagainya? Kalau guru nggak masuk, ya terpaksa ini ya, digabung. Tapi digabung ya 2 guru seperti itu sih. Karena saya pun juga ngajar pada waktu itu. Cuman kalau misalnya guru, misalnya kalau Mandarin, kemudian Inggris, saya nggak bisa mereka. Jadi kalau matematika saya bisa, tapi kalau misalnya guru seperti itu ya terpaksa diliburkan seperti itu. Oke, keren sekali. Ko Paulus, boleh nih Ayu nanya lagi kok. Kan Ko Paulus tadi bilang dalam waktu 6 bulan ya, sampai Star Club dari bulan Juli seperti sekarang ini. Nah, itu apa sih yang Ko Paulus lakukan setiap hari itu untuk bisa mencapai Star Club-nya dalam 6 bulan loh? Gitu. Oh iya. Kita sharing. Mau jawaban jujur atau mau jawaban ya? Jujur dong. Mau jawaban jujur. Yang saya lakukan tiap hari itu adalah fitness, Ayu. Oh, fitness. Oke. Nah, tapi jangan salah. Itu, approaching-nya gimana itu kok? Kenapa? Waktu fitness, approaching-nya untuk pendekatannya itu ke yang lainnya yang ada di tempat fitness itu gimana? Oh iya ya. Jadi saya fitness, tapi saya merasa begini loh. Saya di fitness saya harus karena saya memang suka ya. Saya juga memang hobi olahraga juga. Kemudian saya juga setelah itu saya pikir gini loh. Saya harus fitness, kemudian tapi saya juga maunya yang gratis gitu loh. Caranya gimana? Ya saya fitnessnya pun pindah-pindah loh Ayu. Tapi pindah-pindahnya bukan fitness bukan fitness yang biasa ya. Saya fitnessnya di Hotel Bintang 5 terus gitu loh. Jadi saya fitness di Marriott, kemudian di Mojopahit, kemudian juga di di Shangri-La juga seperti itu. Jadi saya melihat saya harus pergi ke tempatnya banyak orang kaya gitu loh. Nah, tapi ya nggak ini ya, tapi semua itu balik gitu loh. Dari Marriott saya dapat klien, ya kan? Kemudian dari Pullman ya, Pullman itu kan namanya dulu kan banyak itu kan ganti-ganti ya. Ada Pullman, ada Wyndham ya toh, nggak tahu sekarang namanya apa ya. Seperti itu ya. Ya Wyndham sekarang. Dulu Wyndham sekarang. Ya itu Wyndham ya. Sekarang Wyndham dulu Pak Paulus. Ya di sana dapat klien. Kemudian saya di di Mojopahit pun dapat klien. Di Selfit pun saya juga dapat klien. Saya pun juga dapat direktur juga dari sana gitu. Saya bisa ketemu dengan Pak Erik, kemudian juga dengan Pak John Lee, itu dari Selfit.
saya juga dapat banyak klien juga dari selfie juga. Jadi saya kerjaannya memang sesuai ini ya. Jadi sesuai dengan hobi saya, tapi juga bisa dapat duit seperti itu. Yang saya lakukan seperti itu Ayu. Bahkan Oke, waktu oke. itu Bu Ayu. ngomong. Iya kok. Kok saya juga fitness Ngomong-ngomong, loh, saya tapi juga nggak dapat. Kenapa? Bu Ayu, kamu kurang tolak-tolak Bu Ayu. Iya. Fitnessnya ikut Zumba sama ibu-ibu. Fokus. Bu Ayu terlalu fokus pada fitnessnya. Harus tolak-tolak. Ngomong-ngomong Pak Paulus, saya juga didapatkan Pak Ivan juga lewat fitness loh Pak Paulus di Marriott. Iya ya. Iya. Zaman Iya, betul, dulu di Marriott. Westin namanya. Jadi saya kenal dengan Pak Ivan itu teman-teman itu juga di Westin dulu di tahun 1999 tepatnya. Dan saya bergabung di tahun 2000 pada waktu itu, ya. Ya, sama ya Pak Michael ya. Kok Pak Paulus. Ngomong-ngomong ya Pak Paulus Ya. ya. Sorry Iya, Pak Pak Ibu Ayu. Ya, Kalau silakan. tolak-tolak terus Mike itu deketin orang-orang di fitness gitu, kira-kira apa ada perasaan nggak Pak Paulus? Oh, dijauhin sama orang gitu karena meskipun pindah-pindah dijauhin atau merasa nggak sungkan atau gimana? Itu gimana cara melawan itu pada waktu di tempat hobinya Pak Paulus itu? Saya ini orangnya easy going. Jadi maksudnya itu ya misalnya nggak langsung saya tawari ya. Kok saya langsung tawari semua nih, lari semua Michael. Gitu loh. Jadi saya mesti pendekatan dulu sama mereka. Saya jadikan mereka teman. Kemudian juga juga mesti gini ya, tapi ngomongnya pun juga bukan di fitness juga. Jadi kadang seperti itu, punya waktu nggak? Seperti itu, ketemuan yuk, ngomong gitu. Oh iya mau apa? Tapi paling enggak mereka tuh harus tahu dulu kalau kita di Prudent gitu loh. Jadi paling enggak klien-klien saya, kemudian juga jenis saya itu tahu kalau benchmark-nya Paulus itu adalah Prudential seperti itu, dan mereka pun juga tahu kalau misalnya kalau ketemu dengan saya pun juga pasti cerita tentang Prudential seperti itu. Saya sebelumnya mesti ngomong dulu ya, karena saya memang seperti itu gitu loh. Jadi penekanan dulu, nggak bisa langsung Pak Michael. Maksudnya mereka tuh saya jadikan teman. Mereka setelah mereka akrab, kita tahu, oh ternyata orang ini seperti ini. Ternyata orang ini dia ini punya kebutuhan seperti ini. Ya dari sana saya bisa pendekatan sama mereka dan bisa closing Pak Michael. Seperti itu. Iya, terima kasih Pak Paulus. Silakan Bu Ayu. Iya. Ini kan Ko Paulus kan cerita kalau prosesnya kan pendekatan dulu. Nah, setahu Ayu kan untuk pendekatan dan sebagainya kan butuh waktu, sedangkan start club-nya Ko Paulus ini cuma 6 bulan. Nah, cara pendekatannya bisa cepet gitu terus closing tuh gimana, Ko? Oh iya, ya istilahnya gini, kebetulan closingannya juga gede-gede juga, ya kan? Karena kan fitnessnya dia udah bintang, Ayu. Iya, ya. Oh gitu. Ya. Jadi karena kita sudah bintang ya pasti ya mereka juga punya duit gitu loh. Jadi closingannya gede-gede itu yang benar-benar yang bisa membantu untuk bisa cepat start club sih pada waktu itu. Tapi bukan cuma di fitness saja sih, karena saya ini punya prinsip kita keluar duit harus dapat duit gitu loh. Caranya gimana? Semua saya prospek. Saya misalnya ke ke potong rambut ya kan? Potong rambut seperti ini ya kan? Bersyukur ya rambut saya bisa tebal seperti ini ya. Kasih resepnya aku. Padahal dulu itu satu hari tuh rontok tuh 50-100 serius. Mungkin tahun 2 tahun lalu. Saya itu sampai, waduh, mateng bahasa Indonesia apa ya? Maksudnya kalau seperti ini terus satu hari 50, satu bulan 1.500, udah lama-lama rontok ya kan? Kemudian ya karena saya juga rajin pakai cepuk kok cepuk salah ya. Apa itu, Ko? bukan kan ngerti ya. Ya kasih pakai tonik gitu loh. Jadi akhirnya ya bisa bersyukur seperti ini. Tapi gini, maksud saya ini cerita kalau itu loh. Maksudnya seperti ini loh. Saya maksudnya semua yang saya temui saya seperti prospek gitu loh. Saya potong rambut saya prospek ya kan. Kemudian saya ke dokter muka ya kan. Sehingga sehingga bisa mukanya juga bisa terawat ya kan. Itu kan juga modal kita kan di ya di Prudential ya kan, itu pun juga saya prospek gitu loh. Jadi mereka saya prospek, pokoknya semua saya prospek gitu loh. Jadi prinsipnya kita keluar duit harus dapat duit, seperti itu Ayu. Oh gitu ya, Gak mau. keren. Boleh nih tips menebalkan rambutnya. Oke, Kok Ayu lihat ini kan Koko kan ganteng, keren nih. Mungkin itu ya yang bikin Ko Paulus ini.
yang bikin Ko Paulus ini percaya diri banget untuk bisa deketin customer, calon-calon customer di tempat-tempat yang apa looks gitu ya, di tempat gym dan sebagainya gitu. Itu salah satunya ya kok ya mungkin saya lihat. Nah, kok boleh dikasih dikit aja kok tipsnya atau caranya ngomong ke mereka untuk apa ya, awal awal pertama kali pendekatan kan nggak semuanya orang walaupun mungkin sudah merasa oke, tapi untuk deketin aja itu kadang susah gitu loh kok. Nah, kok Paulus itu gimana caranya? Misalnya, oh di arah jam 9 nih ada kayaknya milih orangnya tuh kayak gimana gitu loh kok. Kan nggak langsung tahu, oh ini orangnya kayaknya kaya kan nggak bisa, kita kan nggak punya terawang kayak gitu. Nah itu cara kok Paulus deketinnya tiba-tiba dideketin tuh gimana kan karena ada orang yang nggak nyaman waktu nge-gym langsung dideketin gitu. Itu gimana kok? Jadi saya ceritanya juga di waktu itu nggak di gym, ayo. Karena saya Oh, merasa gini loh. Saya pribadi kalau saya nge-gym saya dijak omong orang maksudnya seperti itu juga merasa terganggu kan. Jadi paling enggak itu ya ini apa namanya setelahnya saya buat janji sama mereka dan juga mesti harus ini ya, harus modal lah yuk, harus bondo lah ya. Bondonya dalam arti apa? Ya saya ajak mereka makan, entertain lah, diajak makan, kemudian diajak ini. Dari sana saya juga bisa dapat banyak loh. Yang saya ingat contohnya kalau saya dapat agency director ya, saya cerita dapat agency director aja dulu ya, saya ingat ya. Dapat agency director kayak Andre, kemudian juga dari Eric juga, ya kan? Itu semua itu ya istilahnya ya semua berkat Tuhan yang pasti ya kan. Tapi saya ceritanya ya bukan nyogok bukan gitu. Contoh Eric lah ya. Waktu itu dia juga di prospek juga banyak itu loh. Dan yang prospek Eric bukan saya aja tapi banyak gitu loh. Kemudian yang juga bukan cuma banyak tapi juga lebih hebat dari saya gitu loh. Nah, kemudian saya tanya, setelah dia join, saya tanya, lu kenapa sih Rick, kamu kok akhirnya kok mau join sama aku gitu. Iya, waktu itu karena dan waktu itu Eric ya, waktu itu dia itu jual ini apa namanya, waktu itu kan kerja di apa di Da Vinci waktu itu jual jewelry dulu, jual kayak cincin tahu-tahu. jual apa gitu. Ya, Iya. bukan furniture ya, waktu di Supermall ya. Saya beli, maksudnya saya beli ke mereka juga. Jadi pada itu diambil sungkani dulu ayu, diambil laki ini dulu, sungkan Oh, dulu. oke. Setelah itu dia juga tak kasih ini ya apa namanya sesajen, tahu sesajen ayu? Enggak, apa sajinya? Biasanya ayam kembang gitu, ini apa kok? Ya enggak lah ya, dikasih ditraktir lah ya, ditraktir, dikasih roti, dikasih ini. Dia bilang Oh, kamu toh gitu. satu-satunya suka ngasih saya, jadi dia tuh mau karena saya suka ngasih gitu. Oh, Berapa oke, kali oke, Pak oke. Paulus? Berapa Apa? kali Pak Paulus dalam waktu berapa kali dan dalam waktu berapa lama itu sesajen itu dikirim terus? Dilakukan. Enggak banyak lah, enggak banyak, cuma Dilakukan. berapa kali gitu aja sih. Tapi saya maksudnya juga bersyukur juga ya apa namanya bisa Eric juga bisa join sama saya. Dia kalau misalnya ya saya boleh bilang berkat tok lah ya, bagi Tuhan saja lah. Kalau klien-klien contoh misalnya klien ya yang di Pullman itu ya, di Pullman itu ya, ada satu tadi ya kan. Tadi saya melihat tuh dia itu jahat gitu loh. Ya memang dia jahat ya. Maksudnya kalau sama anaknya jahat. Tapi sama orang lain sebenarnya enggak gitu karena dia itu pingin disiplin. Bahkan anaknya sendiri pun kalau latihan tuh sampai nangis gitu loh. Ya kan? Wah, Taci seperti itu. Cuman saya gini, paling teman dulu sama orang ini gitu loh. Jadi pada waktu itu saya sok kenal sok dekat lah ya, biasa kan ya. Tapi maksudnya tulus ya, ya. Kalau dibilang kalau mau ya oke, enggak mau pun ya enggak apa-apa seperti itu. Enggak maksa lah seperti itu ya. Jadi ya saya buat hubungan dulu, saya pendekatan dulu, tapi paling enggak satu hal yang penting, dia harus tahu kok kita di Prudential. Jadi di Prudential setelah itu ya ngomong apa namanya, Ci, bisa minta waktu. Ketemuan yuk. Apa namanya? Ketemuan di TP seperti itu. Oh iya enggak apa-apa. Ya ketemuan di traktir kan. Saya itu diajak makan gini, baru langsung cerita. Cik, aku mau cerita ya, Cik ya, tentang sosial gini. Ya akhirnya dia mau gitu loh. Ya nggak bisa langsung ya, tapi setelah akhirnya mau. Jadi MRT itu pendekatan ke mereka sih sebenarnya yang bisa lakukan itu. Dan itu pun juga klien yang pada waktu itu pun klien yang di Pullman itu pun dia sudah punya asuransi banyak. Pada waktu itu mau closingnya juga gede loh ya, 250 juta setahun seperti itu. Wow. Ya, padahal Waktu itu loh, waktu itu. iya, enggak ya ini Lama. bisa tahun lalu lah ya. Jadi dia itu sudah closing Iya. 250 tahun. Tapi karena kesehatannya nggak bagus, dia juga ada masalah apa namanya suaminya kan, ada masalah apa namanya jantung seperti itu. Akhirnya nggak bisa lah ya. Namanya orang kalau masih kan sehat baru dia bisa masuk seperti itu.
Nah, saya ceritanya cerita seperti apa sih? Ya cerita biasa sebenarnya ya. Saya nggak saya merasa kalau leader-leader di sinergi ini jauh lebih hebat. Saya cerita biasa, cerita yang ya. Ya mungkin cuma cerita pendekatan paling nggak kita ini harus tahu dulu gitu loh. Dia ini orangnya seperti apa, dia punya kemampuan seperti apa, kemudian dia punya kebutuhan seperti apa. Ya itu yang saya lakukan seperti itu. Dapat itu tuh pun dia ngomong, saya sudah punya asuransi kesehatan seperti itu. Oh ya punya, zaman dulu belum BPH Plus ya. Oh ya seperti ini, ya sudah kan. Kalau asuransi kesehatan nggak bisa punya lebih dari satu kan. Oke, jadi kalau apa ya? Saya waktu itu jual waktu sebenarnya ke Tajik ini gitu loh. Saya tanya, Ci, kalau misalnya seperti itu kamu kerja ini kan perlu juga perlu modal loh. Iya modal mumet, saya ini punya utang gini. Gitu. Saya masuk ke Tajik itu ya melalui melalui saya bilang kalau misalnya kira-kira yang bayar utangnya siapa gitu tuh. Semua tuh dari semua ya, maksudnya semua itu dihasilkan ke bank semua gitu loh. Nah, Cik, saya punya solusi. Gimana kalau misalnya itu ada apa-apa, ketika itu tetap foto gitu loh. Jangan gimana, ngambil UP. Saya jual seperti itu aja sih sebenarnya ngomongnya seperti itu ke klien saya. Ayo. Oke, thank you kok. Keren banget ya. Sebenarnya itu. Sambil minum boleh ya, Ayu ya? Ya minum kok, nanti kesel nggak minum. Kok, kan tadi udah nasabah nih ya. Pendekatan Ko Paulus tadi cerita, Ko Paulus cerita tentang nasabah. Nah, sekarang nih Ayu mau tanya nih. Ayu lihat ini kan leader-leader Ko Paulus nih banyak nih. Keren-keren lagi, ya kan? Amin. Terus banyak, terus itu gimana sih Ko suka dukanya Ko Paulus ini untuk bina agen seperti itu sampai bisa jadi star kayak gini tuh gimana Ko? Oh iya, ini ada Ayu tanya atau si Novi tanya dulu ya? Tak jawab dulu ya. Terserah Ko Paulus yang diinget yang mana dulu. Ayu dulu aja. Sebentar ya Novi ya, sabar ya. Jadi saya lupa nggak? Berarti kamu ngomong apa tadi? Maksudnya agen-agennya itu Bina agen. Binanya. Oke. Iya. Binanya ya. Ya. Dan semua itu memang benar-benar bukan agen yang ini ya, tapi gini ya Yu, sebenarnya saya ini hanya cuman boleh dibilang cuma berkat Tuhan seperti itu. Kenapa? Karena adik-adik saya ini, semua adik-adik saya direct semua itu sebenarnya itu agen yang tipe star seperti itu Ayu. Tipe star semua gitu. Tipe star tahu ya Ayu ya. Karena ada agen yang 10% dia tipenya itu tipe star. Kemudian juga ada tipe yang nggak bisa diapa-apain. Tapi rata-rata kan agennya yang 70% itu yang mereka yang ya bisa dibina lah. Nah, mereka sebenarnya semua itu agen yang star. Tapi nggak semua langsung begitu ikut cekek bahasa Indonesia apa ya. Begitu langsung join ya. Begitu langsung join, langsung webak seperti itu. Enggak, ayo. Perlu proses juga kok mereka itu. Jadi mereka perlu proses gimana? Ya mereka perlu proses istilahnya seperti ini ya, kita dalam membina agent pun, yang mereka asalnya juga agent pun perlu kesabaran sebenarnya seperti itu. Bahkan saya dulu punya agency director, dia itu sudah terpilih 2 kali loh Ayu. Sudah terpilih 2 kali gitu loh. Jadi terpilih 2 kali akhirnya bisa jadi agency director juga gitu loh. Ya, tapi harus benar-benar sabar. Kuncinya cuma sabar aja sih. Seperti kalau kita ini kalau agent itu memang perlu kayak nabur ya. Jadi perlu disirami, dipupuk ya. Kecuali langsung jadi gitu ya memang ya itu memang anugerah gitu loh. Tapi mereka ini kebetulan agent yang star gitu loh. Tapi memang perlu waktu sih. Nah, kebetulan kok di Prudential ini kita luar biasanya apa sih? Kita ini kan punya sistem yang sangat luar biasa kan di Prudential ya kan. Sistem training, kemudian juga sistem di kantor kita juga ada, kemudian sistem yang Prudential punya juga ada. Jadi mereka ini sebenarnya cuma tinggal diikutkan sistem aja sih, seperti itu. Dan satu hal lagi sebenarnya Ayu yang bisa buat cepat itu adalah kita harus bersinergi, ya kan? Seperti ini kan Synergy solution. Jadi harus bersinergi. Karena kita manusia ini tidak bisa mengandalkan diri sendiri, tidak bisa. Kita memang harus butuh orang lain seperti itu. Dan juga kebetulan saya punya leader yang luar biasa, Pak Ivan. Jadi beliau ini, saya ini kan pinter nyari orang, ya kan? Maksudnya, ayo join seperti itu, ya kan? Cuma kalau
memang untuk membina, untuk mengini. Sebagai peran paling besar memang Pak Ivan sih yang bantu saya untuk bisa membina mereka itu. Jadi tugas saya hanya cuma merekrut, kemudian saya juga bilang, tapi pasti saya bilangi juga ya sistemnya ya. Kemudian saya juga ikutkan mereka di sistem, mereka harus ikut F3, kemudian mereka juga harus harus ikut outbound, seperti itu ya, outbound di luar kota, mereka harus ikut training ini, seperti itu. Cuma yang membina semua Pak Ivan, seperti itu. Oh, gitu ya. Oke, Mm-mm. thank you. Terlalu panjang nih jawabannya Ini ya? enggak, Panjang nggak? cukup jelas kok. Enggak. Jelas ya? Jelas. Iya, teman-teman lain yang mau tanya tadi, Novi ada Novi nanya. pertanyaan. Tanya apa ya? Tak baca ya. Dapat gatel, hahaha. Oh, bukan itu ya. Bukan, itu yang bawa. Semisal, itu waktu nge-gym. Semisal nasabahnya bilang saudaranya juga ikut asuransi dan mereka lebih milih sama saudaranya, HO-nya gimana kok? Oh, yang milih sama saudaranya. Ampun, itu dibaca ya. Pak Paulus. Sorry, saya Ampun, bacanya ya. hapus. Maaf Bu Ayu. Kristen itu. Guyonan itu kok biasa. Jadi Iya, saya tahu. Dan nggak ngaku gitu. Iya. Jadi kalau misalnya mereka mau milih saudaranya, nggak mesti kok Ayu, nggak mesti mereka sudah saudaranya pun mereka juga belum tentu cocok kok. Karena saya punya klien ya, dia saudaranya sendiri pun juga sudah boleh dibilang, tapi waktu itu perusahaannya bukan Prudential ya, Manulife waktu itu ya. Saudaranya pun juga sudah tinggi loh jabatannya gitu loh. Tapi ya Kak milih ke saudaranya, saya tanya kenapa? Ya dia bilang ya dia bilang nggak cocok seperti itu. Karena belum tentu saudaranya pun juga cocok. Bahkan saya juga punya juga punya klien juga yang juga di prospek juga saudaranya juga di Prudential juga. Dia pun juga leader yang besar juga itu, bukan leader yang kecil gitu loh, leader yang besar. Saya waktu itu masih UM ya, tapi dia sudah tinggi lah, anaknya sudah jadi manajer. Tapi ya bersyukurnya ya ikutnya sama saya gitu loh. Jadi semua itu ya memang memang yang paling penting kan kita nggak jelek-jelekan orang itu. Kemudian kita juga ngomong ya boleh pilih saudara, boleh pilih saya, boleh, saya bebas kok, saya bilang gitu. Saya juga punya agent juga sama di prospek sama saudaranya pun saya ngomong gini, tidak apa-apa, kamu mau milih saudaramu ya boleh, nggak apa-apa. Kamu milih saya pun juga nggak apa-apa. Misal kamu milih saya, misal kamu nggak milih saya pun ya nggak masalah, kita tetap berteman kok seperti itu. Karena menurut saya gini Ayu, saya ini paling tidak saya harus do the best ya kan, berusaha terbaik. Kalau mengenai berkat itu sudah berkat dari Tuhan sih. Kalau memang jodoh ya jodoh ke saya. Kalau memang belum jodoh saya ya nggak jadi jodoh saya. Seperti itu sih. Jadi paling tidak supaya kita ini bisa ini ya, bisa legowo, bisa legowo itu apa ya? Bisa lapang dada, ya, berlapang dada gitu ya. Jadi maksudnya nggak stres toh. Karena saya mikir gini kok, sederhana kalau sebenarnya hidup saya ini sebenarnya sederhana. Pokoknya saya paling penting saya melakukan terbaik dulu. Mengenai berkat itu ya, saya percaya itu berkat Tuhan. Kita sudah melakukan terbaik, kalau memang belum jodoh, ya belum berkat. Tapi kalau memang sudah jodoh, ya memang berkat Tuhan, ya memang jadi jodoh kita. Ya itu aja sih Ayu. Kok Ayu? Novi, sorry. Ini Novi ada pertanyaan lagi kok. Ya, boleh. Semoga bisa menjawab ya Novi ya. Kok untuk agent-agent baru yang bingung pangsa pasar Pak Paulus, siapa lagi? Saya mau tambahin pertanyaan Pak Paulus. Iya, jangan yang sulit-sulit Pak Michael. Enggak, ini simpel kok Pak Paulus. Sebentar Bu Aji ya, karena ini untuk meneguhkan teman-teman aja juga gitu. Nah, Pak Paulus pernah nggak mengalami saat seperti ini? Kan saya mengenal seorang pribadi Pak Paulus ini memang benar-benar berkat Tuhan gitu ya. Jadi jawabannya tuh rata-rata nanti sampai ke belakang juga rata-rata pasti banyak berkat Tuhannya gitu ya. Dibanding trick and trip gitu ya. Nah, Pak Paulus, pernah nggak Pak Paulus di suatu momen, di suatu keadaan, Pak Paulus itu seolah-olah ingin berupaya gitu Pak Paulus. Jadi nggak berusaha untuk menerima keadaan gitu ya, maksudnya kalau jodoh ya memang itu berkatku, tapi kalau nggak jodoh ya memang ya bukan berkat saya gitu. Tapi suatu keadaan, apakah Pak Paulus pernah menerima suatu keadaan di mana Pak Paulus itu kepingin ngejar gitu, tapi ternyata akhirnya Pak Paulus sadar bahwa ternyata
oh kalau misal ternyata dalam waktu berjalan Pak Paulus sadar bahwa untung gua nggak sampai yang gua kejar itu nggak terjadi karena itu bukan jodoh gua. Kalau sampai terjadi malah itu akan menjadi malapetaka di kemudian hari pada saat itu. Pernah nggak mengalami saat itu Pak Paulus? Nggak pernah, Michael. Nggak pernah, Michael. Jadi Nggak benar-benar pernah. semuanya ya kalau memang udah apa yang memang Tuhan kasih ke kita ya udah, kalau memang belum ya sudah Pak Paulus ya go ahead gitu ya, oke aja gitu Pak Paulus ya. Ya, pokoknya yang paling penting saya merasa saya sudah melakukan terbaik itu aja sih. Jadi kita Karena kadang bukan salah-salah ya. Maksudnya kita sudah melakukan terbaik, kita juga sudah juga sudah berusaha yang terbaik seperti itu. Ya itu sih. Bahkan tapi ya memang nggak semua mulus ya Pak Michael ya. Nggak semua mulus sih. Bahkan saya dulu itu juga pernah juga melalui suatu proses di mana orang ini saya merasa gini loh, orang ini baik ya sama saya. Tapi kalau kan ada orang toh, orang itu kalau ngomong sekali tapi nyelekit kan ada, gitu. Iya. Orang macam-macam, ada orang yang misalnya dia ini yang bukan maksudnya kan orang itu kan macam-macam, orang itu yang ngomongnya itu sedikit tapi nyelekit. Tapi ada orang ngomong yang berusaha supaya menjaga perasaan orang lain supaya dia itu nggak sakit hati, ya kan? Kan macam-macam orang itu kan. Saya waktu itu juga saya sampai Pak Michael sampai nangis saya. Aduh, kok iso yo? Aduh, klien ini kok padahal saya ini belum klien ya. Ini sudah baik, tapi kok seperti itu ya. Tapi akhirnya doa Pak Michael ya. Tapi setelah itu saya pikir ya oke lah kalau dia nggak mau, coba saya minta referensi seperti itu. Dapat tuh Pak Michael. Jadi dapat ya. kayaknya penjelasan gede juga ya. Tapi saya ke Bali Pak Michael karena memang saudaranya dia di Bali gitu loh. Jadi dia nggak mau. Tetap bayar harga. Ya, tetap bayar harga ya. Dia nggak mau, kemudian juga dia merasa tuh kok mencek no ya orang ini ya. Tapi nggak apa-apa nih. Nah, sebenarnya kuncinya cuma sederhana sih. Kalau kita mengenal sama orang itu, kita cuma doakan aja. Kita juga ini juga akan doakan. Tapi setelah itu memang benar-benar fantastis loh. Setelah kita doakan, setelah kita maafkan itu, ya itu akhirnya dapat saudaranya yang bisa closing gede itu. Seperti itu Pak Michael. Dari perlakuan dia yang tidak menyenangkan di awal ya. Betul. Jadi istilahnya hidup itu memang nggak selalu mulus. Kenapa? Betul. Teman-teman, saya juga mau cerita nih, karena kebetulan Pak Paulus cerita sesuatu yang asik, saya juga mau kasih testimoni ya. Pada waktu saya pertama kali gabung di tahun 2000, saya tahun 2001 dapat nasabah ya dari teman hobi saya gitu. Nah setelah dia masuk, wah orang ini ternyata hampir setiap bulan Pak Paulus, mungkin bahkan lebih banyak lagi itu menanyakan komplain ini, komplain itu mengenai nilai tunai, terus sampai bertahun-tahun, ya kan? Sampai akhirnya Pak Paulus, ini sekedar cerita ya, tahun kedua itu, ya kan, karena komisi kan 2 tahun ya, jujur aja ya sebagai agen ya, itu saya membayangkan seperti ini. Udah, kamu dalam hati ya tapi ya, kamu bawel banget gitu ya. Kalau sampai kamu mau putus ya putuslah pada waktu itu gitu ya. Tapi lucunya nasabah saya ini nggak putus-putus gitu Pak Paulus, ya kan? Tapi tetap ngomel aja, ada yang ditanyakin, komplain ini, komplain itu. Bahkan dia nggak pernah klaim dia bisa komplain dengan saya. Michael, sebenarnya gua ikut kamu bertahun-tahun ini saya merasa rugi karena saya ini udah bayar berapa, tapi saya nggak pernah komplain, saya sehat. Tapi kenapa kamu dulu nawari saya dan ikut dan sebagainya gitu. Tapi teman-teman, ya ternyata Tuhan tuh baik teman-teman ya. Setelah bertahun komplain, nggak tahu gimana tahun ke-8 itu, ya tetap saya berhubungan sih, tetap meskipun dikomplainin aja. Tahun ke-8 orang ini saya tawarin lagi dan akhirnya bisa closing. Seingat saya di tahun 2008 itu dia bisa closing 18 juta sebulan. Wow. 18 juta sebulan itu setahun kan 220 juta. Padahal tahun 2008 tuh MPA masih berapa sih? Paling 350 aja atau 400 sudah berangkat Staklab, ya kan? Nah, jadi teman-teman, jadi kadang-kadang kita itu mengharapkan sesuatu kondisi atau keadaan atau kenangan-kenangan yang indah, ya. Ternyata apapun yang terjadi pada hidup kita, Tuhan tuh pasti punya rencana yang baik untuk kita. Dan saya yakin pada saat itu Tuhan tuh membentuk saya. Membentuk saya apa? Membentuk saya sabar, membentuk saya bisa punya hati untuk melayani dia, membentuk saya untuk lebih belajar lagi pada waktu dia tanya aneh-aneh dan saya harus menjawab yang aneh-aneh itu juga dengan jawabannya profesional gitu loh. Nah, jadi intinya teman-teman jangan pernah merasa
tidak happy atas perlakuan nasabah atau mungkin agen, karena sebenarnya semua itu adalah pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik lagi. Ya, oke Pak Paulus, terima kasih Pak Paulus. Ya. Betul, betul, betul. Ya, thank you ya. Satu hal lagi ya, boleh tambah ya. Satu hal lagi ya, Boleh. dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang mulus. Jadi semua itu pasti ada masalah. Maksudnya gini ya, kadang orang gini tuh, aduh jadi agen asuransi itu udah enak ya, gini-gini, dikomplaini orang, gini-gini, ABCD lah. Alasannya kalau yang negatif kan banyak kan. Cuma saya pikir gini loh ya, kita nggak usah kerja asuransi, kerja apapun, juga pasti banyak masalah gitu loh. Mau jadi artis, banyak masalah nggak? Banyak, ya toh? Kalau Tanya. enggak, nggak ada artis yang bunuh diri ya kan? Nggak ada artis yang tidak bunuh diri, pasti ada yang bunuh diri ya kan? Ada masalah. Mau jadi apa namanya? Mau jadi presiden pun masalah banyak nggak? Banyak ya kan? Sudah baik orangnya, ya toh? Seperti presiden kita ya, tapi yang komplain banyak gitu loh. Jadi nggak ngerti. Di rumah tangga pun juga banyak nggak masalah? Banyak. Selama kita hidup pasti banyak masalah, ya toh? Cuman kita bersyukurnya kita di bisnis prudensial itu apa sih? Sebenarnya gini ya, kalau bisnis lain, mereka itu apa namanya sakit hati pasti ada lah. Misalnya kita punya usaha lah ya, sakit hati sama pegawai, ya kan, sakit hati sama supplier, sakit hati sama banyak orang lah, ya kan. Nah, sedangkan di Prudential, tapi mereka bukan cuma sakit hati, mereka sakit hati dan sakit kantong. Kenapa kok sakit hati dan sakit kantong? Karena mereka, contoh misalnya ya toh, orang itu kalau sudah ini nagih-nagih kan susah kan. Bisa kalau dia nagih supplier apa-apa, wah tuh tagihan ini kayak uangnya bayari ya kan. Seperti itu. Tapi di kita, di Prudential, ya kan, ya memang sakit hati ada nggak? Ya pasti jujur aja ada, Kok nggak sakit hati nggak ada ya. Tapi kan tergantung kita menyikapinya bagaimana ya kan. Dalam hidup kan seperti itu. Jadi ya istilahnya apa ya, tapi kita nggak sakit kantong. Kenapa? Kita juga nggak perlu bayari, maksudnya nggak perlu bayari polisnya klien, kita juga nggak ada utang piutang sama klien, kita juga nggak ada barang stok yang apa namanya yang nggak laku seperti itu. Jadi sakit hati kita apa? Ya sakit hati kan tergantung kita akan mandangnya gimana. Kalau kita mandangnya positif, kita bersyukur, ya sakit hatinya juga pasti juga akan berubah. Jadi semua itu pasti, tapi jauh lebih enak lah daripada di bisnis lain. Menurut saya seperti itu, Ayu. Oke. Keren kok. Nah, ini teman-teman ada yang tanya lagi nggak nih? Ayu ini yang Jadi ikut kayaknya, Pak Amsal Ginting juga ya? iya saya ikut. Kok tahu gue? Tahu kan ada namanya Ayu SB8. Oh ternyata ini orangnya. Salam kenal ya Ayu. Iya, kemarin salah pencetku sebenarnya nggak tanya, tapi nggak salah pencet akhirnya nggak mau tanya. Iya ya keren. Oke, kok ini ada yang tanya Novi ya? Novi tanya nih kok. Untuk agen-agen baru yang bingung pangsa pasar, siapa lagi yang diprospek gimana kok? Terus yang kedua, untuk masa pandemi ini cara prospeknya Koko kebanyakan tuh ketemu atau virtual? Oke, ya. Jadi kalau misalnya agen baru yang diprospek siapa? Nggak usah khawatir, nggak usah bingung ya. Selama kita ini hidup di dunia, selama kita ini tidak hidup di hutan, kita pasti bisa prospek orang. Ini ceritanya kalau kita ketemu loh ya. Saya cerita ketemu dulu ya. Nah, caranya gimana? Ya kita kan mesti harus buat list dulu kan. Namanya, maksudnya untuk person ya. Nama teman SD, teman SMP, teman SMA. Kalau hilang semua gimana? Ya teman dia yang sekarang aktivitas lah. Dia itu punya aktivitas misalnya perkumpulan ABCD lah, seperti itu. Atau enggak, juga punya sih semua, juga pasti punya grup kan. Pasti kan punya grup grup WA-nya pun saya yakin bukan cuma satu lah ya. Kita semua pasti punya grup WA itu banyak, bukan cuma satu ya. Kecuali kalau orangnya apa kuper diem ya beda lagi ya. Ya itu yang bisa kita prospek sebenarnya sih. Dan juga siapa yang kita bisa prospek? Ya kita punya saudara, ya sudah ditulis lah ya, ditulis kita punya keluarga inti dulu yang bisa prospek. Kemudian papa mama punya saudara, mama punya saudara, punya ipar, punya ponakan, punya ini. Itu kan ring satu. Ring 1, 2, 3. Ya, nah itu teman-teman. Nah kalau semuanya sudah habis gimana? Kalau semua sudah habis berarti kan ya gampang ya kan, passing. Cuman itu aja sih rahasianya. Nah kalau sekarang ini gimana? Jam masa pandemi ini kita cari kliennya. Nah kalau saya ini mungkin saya bisa share ya teman-teman ya. Jadi saya share-nya itu sebenarnya saya dalam hal ini saya juga dapat closingan. Saya sudah 4 bulan ini ya, boleh dibilang enggak keluar rumah gitu loh. Kecuali cuma potong rambut ini tok gitu loh.
Fitness saja sekarang saya udah nggak fitness loh, Ayu. Jadi badan saya juga Hmm. nyusut ya, Ayu. Yang penting kan kantongnya nggak nyusut kok. Ya, badannya tambah nyusut iki, aduh ya apa ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kantongnya kan nggak. Jadi saya fitness di rumah, Ayu, seperti itu. Oh, Ya kan? sama aku. Fitness di rumah ya. Ya, saya prospeknya gimana? Sebenarnya saya ini cuman bondo ini tuh apa namanya? Saya punya klien, kan banyak ya kan. Saya tiap hari kan buka e-provos seperti itu ya kan. Di provos kan tiap hari ada yang ulang tahun. Entah itu pemegang polis, entah itu ahli waris siapa yang ulang tahun, kita kasih ucapan selamat ulang tahun. Orang pasti seneng. Kemudian saya juga buatkan grup ke mereka ini. Jadi tak grup-grup ini tapi grup broadcast ya. Ini broadcast klien lah. Saya punya grup broadcast klien tuh punya 5 gitu loh. BC1, BC2, BC3, BC4, BC5 gitu loh. Jadi saya sebenarnya cuman akhir-akhir ini pun bahkan sudah berapa lama itu saya cuma broadcast tok, Ayu. Saya dapat klien dari sana sih. Seperti itu. Oke. Jadi tipsnya dari Ko Paulus itu kita ya tetap aktivitas dalam hal kayak broadcast, kayak apa namanya, mungkin telepon klien ya Ko ya. Kalau di Yang ulang rumah tahun, kayak dikasih ucapan ulang ulang tahun. tahun Ya, dikasih ucapan kayak gitu. ya. Nah, Kalau kliennya gede dikasih kue tar, ya kan? Kalau kliennya kecil kasih ucapan semoga panjang umur, sehat sukses selalu, amin. iya yang kemarin dibilang Pak Amsa kan suruh kirim kue tar kalau jauh. Iya. Ya benar, saya kasih ke klien saya seperti itu sih. Jadi paling nggak tuh mereka itu seneng lah, karena manusia itu memang benar yang dikatakan Pak Amsal Ayu. Mereka itu kalau dikasih itu memang suka sih, memang sih. Iya, memang pasti suka, nggak akan ada yang nolak gitu. Oke, Betul ya. teman-teman ini ada yang nanya lagi nggak selain Novi? Mungkin Ya, jadi itu Novi. Jadi saya prospeknya gimana selama ini ya, selama pandemi ini ya. Saya prospeknya tuh ya hari itu, Novi. Dari saya punya klien-klien, kemudian saya broadcast. Nah, apa yang di broadcast? Yang di broadcast tuh saya kasih info-info ke mereka gitu loh. Tentang update-update terbaru, tentang produk-produk baru, seperti itu sih. Tapi nggak tiap hari di podcast ya, bosen nanti ya, seperti itu. Tapi dari sana ada respon juga loh mereka itu. Jadi saya juga dapat postingan, bahkan ini pun juga terakhir ini pun juga bisa dapat postingan dari mana? Ya dari broadcast itu sih. Kita sharingkan tentang PPH Plus, kemudian juga tentang tentang Cinta, kemudian juga tentang sehat, seperti itu sih. Ya itu cuma itu tok lah. Karena kita nggak bisa keluar juga ya, gitu loh. Iya, jadi selama ini nggak keluar-keluar kemana-mana ya, Ko? Maksudnya nggak ketemu Enggak. klien di luar ya? Enggak. Oke, Jadi aman saya dari corona. aman ya? Cuma gini, nggak pernah keluar sih. Cuman ya kebetulan, maksudnya kita ini bersyukur ya di Prudential ya. Kenapa? Karena di bisnis lain itu kan mengeluh banyak ini ya, market yang sepi. Karena bisnis kita ini ya bersyukur banget ya, kita ini bisa online gitu loh. Jadi kita bisa, klien pun, closing pun juga online. Kita tanpa perlu ketemu, itu sudah luar biasa loh ya di bisnis kita ya. Sedangkan bisnis lain mereka juga mengeluh sepi, dan kita pun bersyukur. Ayo, di masa seperti ini ya kan, ternyata bisnis kita ini luar biasa gitu loh. Bisnis kita ini luar biasa gimana? Income kita tambah naik loh, Ayu. Jadi kalau orang tanya gimana bisnismu seperti itu, saya jawabnya bersyukur di asuransi ini kita ini bukan tambah turun income-nya, tapi justru pandemi ini justru income-nya tambah naik gitu loh. Kenapa? Ya karena kita dapat bonus-bonus kan dari Prudential luar biasa lah ya. Dapat cash out ke waktu-waktu itu PCC apa semoga nggak berangkat kan dapat uang itu. Kemudian juga dapat naikkan AD ya kan? Dapat naikkan AD kan dapat 80 juta loh Ayu AD itu. Iya, kemarin. Iya kan? Satu Ko AD. Paulus dapat ya? 2 AD. Dapat 160 juta. Bersyukur ya kan? Kemudian dapat dari apa? Yang gede lagi dapat dari ini dari booster generasi seperti itu. Itu pun juga gede ya Ayu. Jadi maksud saya ini dan juga income-nya pun kita pun juga nggak turun ya. Income-nya pun kita pun juga tetap boleh dibilang ya bersyukur ya sama berkat Tuhan ya. Itu pun juga tambah naik, income-nya tambah naik, seperti itu sih ya. Istilahnya kita ini benar-benar bersyukur lah kita di Prudential. Seperti itu Ayu. Oke. Ko, ini dari Ayu sendiri sih mau tanya. Selama pandemi ini kan tadi kok Paulus sudah ngasih tips sama yang ditanyain Novi kalau lewat telepon dan sebagainya. Kalau dari
Ko Paulus sendiri kegiatannya selama pandemi ini itu apa aja Ko? Kan juga ikut AMSA ya untuk seminar-seminar dan sebagainya gitu. Terus apalagi gitu loh. Iya, ya. Jadi tiap hari saya lakukan, ya toh pagi, mulai pagi sampai malam ya, Yu ya. Iya, boleh. Dari perawatan dan sebagainya boleh. Pagi bangun, ya toh bangunku jam 7, jam setengah 8. Terus setelah itu uplek tahu ya, Yu ya. Uplek itu Iya. macam-macam lah ya. Wis pokoknya Iya. macam-macam lah pagi itu kan biasa loh, toh. Setelah itu makan, setelah itu nge-gym. Setelah nge-gym, kemudian saya ini buka purpose. Seperti itu. Buka purpose, kemudian ini apa namanya? Buka purpose, kemudian saya juga ngelihati klien saya hari ini ulang tahun siapa, seperti itu. Oh, Kemudian saya juga oke. follow-up klien, seperti itu. Mm-mm. Ya itu yang saya Mm-mm. lakukan. Jadi walaupun di rumah pun saya tetap beraktivitas, saya follow up klien, kemudian juga agent-agent pun, agent yang lama-lama yang nggak aktif pun, saya kontaki mereka. Saya juga apa namanya, agent saya ternyata banyak sih nggak aktif. Gitu. Tapi kalau saya sendiri kontaknya nggak bisa. Akhirnya saya butuh bantuan, saya punya staff, saya minta tolong mereka kontaki itu. Jadi saya juga bangkitkan agent-agent saya nggak aktif. Kemudian juga rekrut juga sama, tetap kok juga rekrut kok, seperti itu ya. Rekrut, kemudian Oh, juga ngajari agent juga. Ya memang nggak bisa langsung jadi ya. Memang perlu waktu, memang perlu sabar di bisnis ini. Seperti itu. sabar pokoknya ya. Ya, aku sabar. Oke, ini ada Tapi yang memang tanya benar lagi. sih. Memang benar, ayo kudu sabar. Saya juga dulu punya punya dulu agent yang di termini 2 kali pun pada waktu itu saya kan juga masih agent ya. Waktu itu saya Hmm. sudah UM, dia masih agent. Waktu itu saya ini kan suka melakukan kegiatan tuh saya bisa multifungsi gitu loh. Jadi bisa kalau saya nyetir mobil, saya bisa nyetir, saya bisa makan, saya bisa telepon seperti itu. Tapi bukan makan nasi loh ya, makan nasi pakai sendok kan nggak bisa ya. Makan roti Iya. saya bisa, ya toh. Saya sambil nyetir, saya bisa ambil telepon. Saya ini bisa multifungsi loh. Ya pada waktu itu saya ini lagi dia telepon, saya terima ya kan. Waktu itu saya lagi makan gitu kan. Kalau orang makan biasanya kan ada suaranya kan Ayu ya, ya kan? Iya. Dia bilang, kamu itu kok nggak sopan ya? Dia memang benar dia ngomong itu loh. Kamu nggak tahu aturan, dia bilang gitu ya. Kamu nggak pernah diajari ya sama guru SD-mu. Kalau makan itu kamu harus punya sopan santun, nggak boleh makan sambil telepon seperti itu. Itu agent loh seperti itu, ya kan? Oh, Dalam hatiku, waduh, wis gak apa-apa, wis didoano wis bersyukur wis, tapi kok ya memang seperti itu ya. Tapi memang benar. Akhirnya tapi dengan sabar, dengan ini, ya kita pokoknya tetap baik sama orang lah. Orang jahat sama kita tetap baik. Akhirnya dia jadi adik gitu loh. Kalau kita nggak sabar, kita oh, misalnya kalau misalnya kita juga mangkel sama dia, waduh kurang ajar ya, ya. Iki masih agent juga kayak gitu ya. Kita maksudnya juga bertengkar. Ya kita ini bukannya takut, bukan ya. Tapi kita ini, kok saya ini lebih suka ngalah sih. Pak Meka kan tahu saya orangnya pragmatis ya kan. Jadi lebih suka ngalah. Tapi dengan ngalah akhirnya ya bersyukur. Kalau saya nggak ngalah, misalnya saya juga membuat dia juga mangkal sama saya, ya dia pasti sudah sudah nggak seperti ini gitu loh. Jadi mesti kudu ekstra sabar. Kayak gitu Ayu. oh. Jadi jawabannya teman-teman yang kemarin di meeting kan mungkin yang mau tanya tentang gimana caranya untuk membina agent harus ekstra sabar dari Ko Paulus apa Oh, namanya betul. ini Ya, sabar dan tulus. Yang paling gini loh ya. sabar dan tulus. Yang paling penting kita ini hanya cuma mau menjadikan dia, ya kan? Misalnya seperti ini, kadang kalau pikiran saya yang kadang mangkel ya, misalnya aku benar-benar mangkel di agent itu ya, gini loh. Waduh, kamu ini padahal kamu tuh pengen tak ajak enak gitu loh. Kamu pengen tak ajak kaya juga, ya kan? Ya nggak apa-apa lah kalau kamu nggak jalan. Kamu nggak jalan pun, misalnya kalau saya mau mangkel ya, saya punya pikiran gini. Kamu nggak jalan pun, saya keadaannya juga jauh lebih baik kok daripada kamu kok. Seperti itu ya. Ya sudah, kalau nggak mau ya Oh. sudah. Itu. Tapi kadang saya juga merasa ya kasihan ya, mungkin dia ini juga nggak terlalu anu. Ya tetap saya tetap anu juga sih, saya tetap istilahnya tetap tetap kontak sama dia lah. Tapi dengan begitu juga ini juga akhirnya mereka pun juga semangat. Pokoknya paling penting gini lah, kita ini balas sesuatu yang jahat dengan kebaikan itu aja sih. Kalau saya seperti itu Ayu. Oke. Pak Paulus, Renko. Ya. Ya Pak Ya kok Michael. Michael. nah pada waktu Pak Paulus dimarahin sama agen gitu nggak kesel lah Pak Paulus? Makan lagi nyetir mobil. Oh, enggak, bukan itu makan di rumah Michael, makan di rumah. Jadi Oh, makan makan di di rumah, rumah. ya dia telepon aku. Terus begitu tak pikir-pikir kok gini. Cuma memang bener ya. Kita ini gini loh ya. Saya menemukan pola seperti ini Pak Michael.
orang itu ya toh, orang kalau baik, taruh dimanapun, dia pasti tetap baik. Tapi kalau misalnya orang mencekno bahasa Indonesia apa ya, menyebarkan ya, mungkin di sini bukan dari orang Surabaya atau gimana, saya kan juga nggak paham ya. Menyebarkan ya, itu taruh dimanapun juga pasti menyebarkan. Orang seperti itu taruh dimanapun juga pasti troublemaker. Tapi memang benar kok seperti itu ya. Jadi ya wis memang boleh dibilang memang tabiat ya, seperti itu. Oke. Bu Ayu. Iya, Pak. Aduh, Tadi saya dengar ya dari Pak Paulus ya, sebenarnya kalau di Prudential ini, kalau saya rasakan pribadi, sebenarnya yang membantu, menolong, menyelamatkan kita, itu adalah sistem di Prudential. Betul ya Pak Paulus benar. ya? Ada sistem Benar. komisi, ada sistem overriding, ada sistem hadiah-hadiah untuk booster kita. Jadi selama kita ini ngikutin aja arahnya Prudential, mestinya hadiah-hadiah besar selalu kita dapat secara berkelimpahan. Ya kan tadi saya juga sangat happy sekali dan saya bisa merasakan ya Pak Paulus promosi 2AD dapat 160. Pak Paulus dapat Staklab, dapat 50 juta. Ngomong-ngomong kalau PCC dapatnya berapa itu? 280 juta. Terus Pak Paulus ada produksi bagus, dapat lagi MDRT. Dapat bonus produksi. Tahun berikutnya lagi dapat bonus konsistensi. Jadi sebenarnya kalau kita jalani aja dengan setia, mestinya income di Prudential ini sangat berkelimpahan. Tapi memang, saya juga dengar dari Pak Paulus, memang dimanapun, di bisnis apapun, di model apapun, pasti ada hal yang kadang-kadang membuat kita ini nggak nyaman. Tapi pada saat kita ini nggak nyaman, kita mengarahkan pikiran kita bahwa nggak nyaman itu sebenarnya lagi diproses untuk menuju kebaikan kita, bukan nggak nyaman pindah ke tempat lain seperti itu gitu ya. Dan ngomong-ngomong Bu Ayu, saya tahu sendiri sih Pak Paulus ini tak cerita sedikit ya. Saya ini kan satu kuliahan dengan Pak Paulus, tapi saya nggak kenal. Saya nggak kenal dengan dia, saya nggak kenal. Saya di Petra, dia juga di Petra. Saya arsitek, saya nggak tahu dia apa. Teknik industri deh kelihatannya. Betul ya Pak Paulus ya? Ekonomi. Oh, manajemen, ekonomi. Tapi wajahnya pada industri. Nah, ngomong-ngomong, Pak Paulus tuh setiap hari itu jalan gitu ya. Saya kelihatan, saya naik sepeda motor, dia jalan. Dulu Pak Paulus wajahnya seperti Aran Kwok loh. Bu Ayu, rambutnya. Wow. Aduh, Pak. Tahu ya, Aran. Tahu lah, yang kok. panjang ke kiri dan panjang ke kanan itu keren banget. Kena angin gitu ya. Di Petra kan banyak angin tuh ya. Wah, seperti api. Gitu. Sebenarnya adalah foto deh ya, ada nggak ya? Nah, terus saya juga melihat setelah bekerja ternyata ketemunya kok di Prudential gitu ya. Dia sebagai agen, saya juga sebagai agen, dan teman-teman tahu nggak? Dulu Pak Paulus ini naikannya apa naikannya? Mungkin sekarang aja udah nggak ada mobilnya di Indonesia. Naikannya Karimun, Bu Ayu. Tahu nggak Karimun? Tahu. Itu katanya ya Bu Ayu ya. Itu katanya Bu Ayu ya. Kalau banjir Surabaya, itu mobilnya ngambang katanya. Betul nggak sih? Betul ya Pak Paulus ya? Betul, dulu ada istilahnya apa gitu. Ada istilahnya kalau ada banjir di Surabaya itu mobilnya ngambang gitu ya. Nah, dan Pak Paulus ini sangat setia. Saya sangat setia. Saya lihat mobilnya Karimun tuh warnanya biru kalau nggak salah. Kuning, kuning ya. Waduh, keren ya. Jadi itu bertahun-tahun nggak ganti-ganti. Padahal jujur aja, saya udah ganti A, ganti B, ganti C, tapi Pak Paulus tetap setia dengan Karimunnya. Saya nggak tahu ya, mungkin pada waktu itu, mungkin ya jujur aja belum fokus di Prudential, secara penghasilan juga masih rata-rata dan sebagainya. Tapi, tadi saya lihat sandipan Pak Paulus, dari Mercy A ke Mercy B, dari Mercy B ke Mercy C, dan itu benar loh, Bu Ayu, karena saya kemarin pada waktu masa pandemi ini, saya berkunjung sekali ke rumahnya Pak Paulus, itu saya kaget banget. Wih, ternyata Mercy putih mulusnya. Aduh, jujur aja saya juga kepingin langsung. Itu memang bertengger di depan rumahnya Bu Ayu. Ya bayangin loh ya, dari Karimun yang mungkin nilainya, aduh berapa ya Bu Ayu? Mungkin 50 juta deh Bu Ayu ya. Itu sekarang gara-gara Prudential berganti Mercy yang senilai 1,3-an kurang lebih. Nggak tahu ya, lebih atau enggak, tapi kurang lebih ya, 1,3 M. Itu coba bayangin Bu Ayu, kalau enggak bisnis yang menghasilkan duit gampang, ayo. Kalau enggak berada di bisnis yang menghasilkan duit mudah, ayo. Mana ada orang
buat beli Mercy. Ya dibanding lebih baik dibuat untuk modal usaha, untuk mengelola bisnis atau untuk bayar utang dan sebagainya. Tapi ini bisa untuk bergaya hidup. Ya, dan jujur aja. Nah, ini pasti menyenangkan Pak Paulus kalau ini. Bu Ayu tahu nggak? Kalau Bu Ayu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke belakang kalau ketemu Pak Paulus itu kan jerawatan ya Bu Ayu ya? Lupa aku. Ayu nggak Lupa ya? perhatian. Kalau saya sih mungkin sering ketemu ya. Saya sering ketemu Iya, jadi Ayu saya kan bisa jarang tahu ketemu. jerawatan gitu ya. Terus juga mukanya tuh seperti berkilau-kilau gitu ya. Tapi berkilau itu berminyak maksudnya. Tapi hari ini Bu Ayu baru saya berjumpa di rumahnya ya Bu Ayu ya. Aduh Bu Ayu, wajahnya tuh mulus sekarang Bu Ayu. Kenapa? Karena ada duit. Wajahnya berkilau-kilau, bukan berkilau karena glossy seperti orang Korea, bukan loh ya. Tapi karena penuh dengan minyak gitu ya. Apakah sekarang wajahnya berkilau, tapi berkilaunya berkilau Korea, ya kan? Sangat menarik. Ya, jadi jujur aja saya melihat suatu proses perubahan yang sangat signifikan gitu ya, signifikan dari seorang Pak Paulus yang dulunya ya mungkin rata-rata bahkan ya mungkin orang aja ya udah ya itulah namanya orang kerja dapat duit kerja dan sebagainya gitu ya, tapi hari ini benar-benar setiap aspek kehidupannya diberkati. Ayo coba kita lihat aspek hatinya bahagia, diberkati Tuhan, terima kasih. Secara finansial Bu Ayu udah jangan ngitung Bu Ayu, tadi Bu Novi tanya-tanya ini kemarin operating generasi boosternya dapat berapa, udah gua jawab 1M, kurang lebih 1M, karena Pak Ivan tadi pagi bilang ada leader di Prudential yang biasa-biasa, tapi konsisten, itu dapat 3 miliar loh operating boosternya, Bu Ayu. Wow. 3 miliar, Bu Ayu. Saya ulangi lagi. Operating booster itu, bagi para adik yang memiliki adik gitu ya, itu dia diam-diam mendadak dapat 3 miliar. Ya kan? Ternyata secara finansial diberkati. Secara kenyamanan, Bu Ayu, ya kan? Itu diberkati. Rumahnya pun sekarang di Pakuwon juga sangat indah, penuh dengan marmer Bu Ayu. Bahkan ya, sampai kelebihan marmer Bu Ayu, marmer yang ditaruh di lantai semua ditaruh di dinding itu lihat. Belakangnya Pak Paulus itu kan di marmer. Saya sampai bingung gitu ya. Makanya bercahaya. Biasanya orang kaya itu Bu Ayu, lantainya marmer. Ya, dan lantainya rumahnya Pak Paulus itu sekarang marmer semua. Tapi karena mungkin kelebihan kekayaannya, itu dindingnya pun hampir sebagian besar di marmer. Gitu, seperti itu Bu Ayu ya. Ya, terus mobilnya juga Mercy. Mercy-nya pun bukan Mercy bekas Bu Ayu ya. Bukan Mercy Mercy-nya second tahun 2010, bukan 2015, bukan Mercy tahun 2019 atau 2020. Jadi jujur aja, ya pada waktu saya melihat seorang Paulus sekarang itu, seorang Paulus yang gilang gemilang gitu. Gitu, saat enak kalau orang ngomong itu ya, kalau mengenal lebih dalam lagi itu enak banget ya hidupnya ya. Loh, enak itu harus tahu prosesnya, dan yang pasti enak itu tanpa Prudential, tanpa bisnis ini yang membantu, mengupgrade, membooster Pak Paulus jadi enak, nggak akan pernah jadi enak gitu loh. Jadi kembali lagi teman-teman, ya pesan saya dan pesan untuk saya pribadi ya, di bisnis apapun pasti ono hambatane, ono halangane, pasti udah. Ya, tapi kata leader di Medan ngomong gini, Michael, karena saya pada waktu itu saya tanya dengan dia ya, dengan Pak Arifin Medan, kalau teman-teman tahu, itu juga agensinya sangat besar di Medan. Dia dapat, katanya dia punya berapa? 50 ruko. Dia punya Dr. 50 ruko loh, Ayu. Dr. Arifin ya? Dia punya 50 ruko. Dia income-nya kurang lebih ya 2 M-an lah per bulan, ya kan? Tapi beberapa saat lalu, itu kan kantornya dia masuk koran. Katanya agennya melakukan penipuan dan apa dan sebagainya, sehingga kantornya di mana itu dia, di apa itu tuh masuk koran dan intinya pokoknya jadi jelek gitu loh ya. Nah, pada itu saya tanya, Arifin, menurut pandangan kamu gimana ya atas kejadian itu? Dia ngomong gini, Michael, lu ya pikir nama jelek atau mungkin karena kejadian kemarin yang mungkin nggak menyenangkan dan sebagainya, dibanding dengan gua tiap bulan dapat 2M, itu udah pantes ya. Jadi lu sekarang tinggal fokus masalah ya yang membuat lu down, atau lu fokus pada 2M yang kamu dapat. Wih, masuk akal banget ya. Ya, jadi kalau memang dalam hidup itu selalu istilahnya hitam dan putih, yin dan yang. Lu mau fokus kemana? Nggak bisa dua-duanya. Kita perlu memang fokus pada income-nya,
Dan memang pasti ada hambatan yang sebenarnya bukan hambatan atau masalah, sebenarnya membuat kamu untuk menjadi lebih baik lagi mestinya gitu ya. Kalau kita mau belajar, ya kalau kita fokus pada sistemnya, fokus pada duitnya, fokus pada kesuksesannya, fokus pada apa yang kita bisa dapat melalui sistem Indonesia, mestinya semua itu akan jauh jadi lebih mudah. Lebih mudah maksudnya ya. Dan itu telah dibuktikan kepada seorang Pak Paulus ini. Ya kalau kita lihat, coba lihat penampilan kemarin sama hari-hari ini, kelihatannya jauh lebih mudah deh. Berkilau banget Pak Paulus, sungguhanan ya. Seperti itu. Ya, terima kasih yuk. Terima kasih Pak Paulus. Soalnya berkilau, soalnya di bawah lampu Michael dulu, Michael. Iya, saya tahu kok Pak Paulus banyak lampu di situ ya. Dan marmernya juga. Ya, waduh, pokoknya keren banget Pak. Ya. Pokoknya gini loh ya. Jadi kita ini harus benar-benar bersyukur ya di Prudensial ya. Yang benar kok mereka bilang ya, semua pasti ada masalah kok. Jangankan seperti itu. Maaf ya, misalnya kalau di gereja pun ada masalah nggak? Pasti ada masalah juga ya toh. Padahal meskipun ya semua pasti ada masalah lah. Pokoknya selama masih kita ini injek bumi pasti ada masalah, ya. Kecuali kalau kita sudah tinggal nama nggak ada masalah pasti ya. Tapi masalah ya ada lagi ya. Nah seperti itu ya. Jadi dalam arti ya kita benar-benar bersyukur kita di bisnis Prudensial yang sangat luar biasa. Dimana sebenarnya begini kalau menurut saya seperti ini teman-teman ya. Kita mau cari uang dimanapun tuh bisa kok, ya kan? Meskipun nggak di Prudensial pun bisa cari uang, ya kan? Saya juga melihat ya. Misalnya contoh, saya kan juga tinggal di Pakuwon ya. Saya melihat, wih gila ya orang itu ya. Rumahnya itu 1.000 meter loh. Bahkan lebih mungkin 1.000 meter ya kan. Gede gitu ya kan. Cuma dalam hidup itu kita gini ya. Istilahnya kita ini kalau mandang ke atas ya kita pasti nggak ada ininya, nggak ada habisnya itu loh. Di atas langit ada langit ya toh. Kemarin saya lihat juga kan ya, waktu itu di TV ya. Rumahnya Denny Cagur. Tahu nggak Denny Cagur teman-teman? Kan bagus-bagus loh ya. Artis tuh keren loh rumahnya ya. Dia bilang harga rumahnya berapa puluh miliar gitu loh. Terus setelah itu ada rumahnya Jack Ma ya, itu peringkat kedua ya. Jack Ma itu harga rumahnya 2 triliun. Ya. Di atasnya Jack Ma ada lagi nggak? Ada Pangeran Arab ya. Itu ahli warisnya Pangeran Arab itu. Rumahnya 4 triliun. Jadi kalau kita melihat di atas langit ada langit ya toh. Nggak mungkin kita ini terus ya. Ya memang kita lakukan apa sih dalam hidup ini? Kalau seperti itu stres ya. Kita merasa, waduh kok gini. Ya stres. Kalau kita bandingkan sama orang lain terus ya stres gitu loh ya dalam hidup ini ya. Yang paling penting, kita ini sekarang ini benar-benar bersyukur. Saya pribadi, saya bersyukur di Prudensial. Boleh dibilang, suwoge nemen. Ya enggak, ya toh. Sing lebih suwoge wakeh, ya toh. Tahu ya, iya. Suki tahu ya. Kan orang Surabaya. Yang kaya itu banyak, ya toh. Cuma kalau kita banding yang lebih pintar, ya banyak. Ya kan? Yang paling penting kita ini bersyukur, tapi bukan cuma bersyukur aja ya. Kita bersyukur aja kita nggak bisa maju, ya kan? Bersyukur dan kita punya prinsip adalah tomorrow will be better, seperti itu sih. Jadi hari esok harus lebih baik, hari esok harus lebih baik, tahun depan harus lebih baik, semuanya harus lebih baik. Itu aja sih. Kalau kita melakukan seperti itu, dalam hidup ini kita pasti juga punya sesuatu yang lebih baik yang akan kita kejar, dan kita selalu bersyukur. Tapi memang benar Ayu, di Prudensial memang seperti Pak Michael bilang ya. Dulu mobil saya memang Karimun, ya toh. Bahkan itu tapi Karimun keren loh Pak Michael, itu bisa muat pohon Pak Michael waktu itu. Nah, masih ada Karimunnya aku. Ya, sudah hilang ya toh. Sudah hilang. Mari Karimun terus nanti ganti ke Honda Jazz. Mari Honda Jazz kemudian ganti ke Mercy. Nah, tapi dari Honda Jazz tuh nah sebenarnya ini juga tips juga teman-teman ya. Seperti yang Pak Amsal bilang juga keren juga sih ya. Itu pun saya juga lakukan juga ya. Dalam hidup ini, dulu saya juga punya impian gitu loh. Sebenarnya sih gampang ya, cuman receive, believe, receive. Jadi gini, saya tuh waktu itu, saya mungkin sharing sedikit ya, Ayu ya. Yeah. Waktu itu saya masih naik mobil Honda Jazz, ya kan? Honda Jazz, tapi semua mobil saya baru ya, nggak pernah bukan second ya, baru. Karena saya nggak suka beli mobil second. Nah, kemudian Honda Jazz, kemudian saya ini juga saya mikir tak tulis ya waktu itu masih belum agent pun sudah saya tulis agency manager belum itu pun ya belum punya uang miliaran pun pada waktu saya tulis tapi tulisnya bertahap ya setelah saya punya uang ya punya aset saya tulis punya aset 3,5 miliar ada dulu di kulkas ya belum punya 3,5 miliar ya toh
punya mobil Mercy, punya mobil, pokoknya mobil mewah lah waktu itu. Seperti itu. Dan itu pun sudah ada belum? Belum. Tapi saya tulis. Tapi memang benar ya. Kalau kita tulis, kemudian kita ini apa namanya? Kita ini percaya gitu loh. Percaya kan kita sudah menerimanya, itu akan terjadi. Jadi nggak bisa Law of bayangkan. attraction. Ya, law of attraction benar ya. Jadi nggak bisa bayangkan kehidupan saya ini ya memang semua itu berkat Tuhan. Bisa seperti ini. Betapa Michael yang dibilang, saya juga bukan apa-apa, itu, tapi semua bisa seperti ini, bisa punya yang terbaik lah, ya toh? Ya semua itu berkat Tuhan sih. Tapi ya satu hal lagi sih, berkat Tuhan, berkat kerja keras, dan juga berkat kita di sistem yang sangat luar biasa di Prudential. Itu memang benar sih, kendaraan yang tepat. Kalau orang bilang itu memang benar, kendaraannya yang tepat. Karena kalau kita nggak ini, apa namanya, kita nggak di kendaraan yang tepat, ya toh? Kita ini bisa maju nggak bisa, tapi majunya lambat, nggak bisa maju cepat gitu loh. Tapi kalau kita berada di kendaraan yang tepat, majunya kita ini bisa cepat. Seperti itu. Itu Ayu. Ya, thank you Ko. Kok berarti Ko Paulus ini selama ini juga menerapkan law of attraction ya? Ya, doanya tiap hari pokoknya gini ya. Tiap hari pun saya juga doa gini Ayu. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan. Kesehatan itu berkat Tuhan ya. Kita punya banyak duit tapi nggak sehat juga percuma kan? Ya, sehat. Kemudian Tuhan juga berikan apa namanya keadaan fisik yang baik, ya kan? Saya doakan Ayu punya rambut yang bagus, ya, punya rambut bagus. Dan benar jadi tebel kayak gini ya. Oh gitu ya, Go ya. Itu karena law of attraction ya? Iya benar. Kemudian saya juga doanya, saya punya muka yang usianya apa namanya masih 27 tahun. Mana tadi fotonya Ko? Katanya tunjukin fotonya. Duh, di dalam sana. Ya, terus saya punya tubuh yang keadaan fisik yang baik, punya tubuh yang bagus. Tapi memang benar itu terjadi Ayu. Orang bilang sama saya, ya seperti itulah ya. Kalau saya ngomong dipikir sombong gitu. Jadi itu semua itu apa yang kita omongkan tercapai gitu. Saya juga doa terima kasih Tuhan buat bisnis yang sangat luar biasa di Prudential. Tuhan memberikan klien-klien yang baik, yang bisa closing dan juga agent-agent yang luar biasa. Jadi itu terjadi gitu loh. Jadi sebenarnya sih sederhana aja sih. Yang saya lakukan seperti itu Ayu. Tapi juga berusaha ya. Cuma tetap berusaha. Seperti itu ya enggak ya, tapi tetap berusaha tetap melakukan sistem di Prudential kan sebenarnya sederhana toh. Kalau dulu kita ketemu satu hari ketemu 2 orang, sekarang satu hari harus bisa connect sama 5 klien, itu aja sih. 5 klien, sama juga agent, ya tiap hari yang saya lakukan seperti itu Ayu. Oke, keren. Berarti kesimpulannya nih ya teman-teman yang Ayu dapat dari Ko Paulus ini orangnya selalu berpikir positif ya. Dan punya keyakinan tinggi untuk dream-nya gitu. Terus sabar. Jadi harus punya pulau sabar dalam hati gitu. Terus yang paling keren ini nih. Lakukan bisnis ini sesuai stylemu. Jadi bisnis di Prudential ini ternyata fleksibel sekali gitu loh. Kita mau melakukan atau bekerja dengan model seperti apa itu disesuaikan dengan style kita bisa. Kayak Ko Paulus kan suka nge-gym tadi kayak gitu. Terus mungkin waktu potong rambut atau sebagainya kayak gitu. Jadi sebenarnya bisnis ini tuh keren banget loh teman-teman. Jadi kita bisa sesuaikan dengan apa style kita. Mungkin ada teman-teman yang suka touring atau mungkin ada teman-teman yang suka punya grup-grup arisan atau apa kayak gitu, sosialita atau apapun lah ya. Intinya lakukan sesuai dengan style kita, di mana yang kita bisa merasa nyaman pasti akan mendapatkan hasil ya Ko Paulus ya. Yang penting kerjanya di bawah happy, terus disyukuri. Yang penting diusahakan, masalah nanti hasilnya kayak gimana diserahkan pada Tuhan, pada alam ya yang menyeleksi. Gitu ya Ko ya? Iya, gitu. Tak cerita lagi Ayu ya, boleh? Iya. Bersyukurnya di Prudential ya, saya punya teman, dia punya pabrik, ya toh? Kan ya pabrik ya. Dia ngomong-ngomong tanya, kamu di Prudential dapatnya berapa? Kayak saya sebutkan angka ya kan. Tapi padahal dia pabrik loh ya. Duh, kamu kok income-nya kok ya? Maksudnya kok sama seperti aku seperti itu ya. Duh, iya tah? Duh, baru tahu pikir dia agen asuransi kan diremek tau biasanya. Ya kan? Oh iya, memang enak. Cuma satu hal sebenarnya bilang gini ya. Tak lihat kamu tuh kok enak ya. Bahkan ya bersyukur ya, tahun lalu itu tahun 2019 ya. Itu saya boleh dibilang itu
saya ini 6 bulan, ya toh, 6 bulan itu hidup di luar negeri. Ya, Wow. bukan 6 bulan, Di mana 6 kok? bulan hidup di luar negeri. Kenapa? Di mana kok? Ya keliling-keliling. Oh, Pergi waktu itu ke Mesir, oke. kemudian juga ke Mesir, kemudian ikut Holy Land, toh. Aku sampai lupa kemana aja. Pokoknya 6 bulan lah, boleh dibilang seperti itu ya. Jadi liburan terus seperti itu. Tapi bersyukurnya kenapa sih di bisnis kita ini ya? Ya tapi kalau teman-teman masih agent baru nggak bisa seperti kita ya. Maksudnya harus benar-benar kerja keras dulu ya kan. Saya dulu pun juga sama ya, kerja keras dulu. Nggak bisa langsung enak-enak, enggak ya. Tapi maksud saya gini teman-teman ya. Sebelumnya juga maaf bukan sombong bukan ya. Tapi maksud saya ini menceritakan gitu loh. Teman-teman pun suatu saat juga pasti bisa seperti ini juga. Jadi kita ini maksudnya gini ya, 6 bulan hidup di luar negeri, gitu. Tapi ya bersyukur tahun lalu bisa Star Club, bisa PCC, seperti itu great lah. Itu maksudnya berkat Tuhan semuanya ya. Karena apa? Karena bisnis kita ini boleh dibilang bisa dilakukan online seperti itu ya. Jadi saya ini kontak dengan klien hanya melalui handphone ya, dengan WA seperti itu, kontak-kontak bisa closing loh sama klien itu. Jadi istilahnya kerjaan kita ini benar-benar enak, benar-benar boleh dibilang freedom ya toh. Juga kebebasan keuangan. Memang betul. Money Kebebasan freedom, time keuangan freedom. waktu. Kenapa Ayu? Money freedom, time freedom. Ya, kebebasan waktu, kebebasan keuangan. Bahkan sebenarnya ya, saking ini ada corona ya. Kalau nggak ada corona ini sebenarnya saya bulan 1 saya sudah pergi, ya toh. Januari sudah pergi. Bulan 2 saya sudah pergi. Sebenarnya bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini sebenarnya pergi terus, Ayu. Jadi, Wah, boleh enak dibilang kok. bulan keluar negeri, Ayu, hidupnya itu. Nah, teman-teman mau nggak nih? Keliling terus loh, Ko Paulus nih. Nggak khawatir. Iya. Soalnya gini Gimana, loh, di Prudential kita begitu dapat income, kita nggak keluar kemana-mana, mau dibagi ke siapa? Pegawai ya kita cuma bayar uang admin cuma berapa ya toh. Kemudian kita bayar apa? Sewa tempat saya juga nggak bayar, kemudian saya juga pegawai nggak bayar, saya juga nggak ada utang piutang sama ini, saya juga nggak bayar bunga sama bank, seperti itu. Jadi begitu dapat duit, langsung dibagi-bagi ya uangnya. Seperti itu. Itu yang bisa buat kita happy ya. Kalau enggak kan ya memang benar ya seperti Pak Michael tadi bilang ya, punya duit orang pasti juga mikir untuk pulaan, untuk ini. Tapi di Prudential kita dapat uang ini benar-benar utuh. Tinggal bagi-bagi seperti itu sih Ayu. Bisnisnya udah jalan sendiri ya kok ya. Betul ya. Walaupun bisa ditinggal jalan pergi-pergi. Ya, tapi memang kita harus juga tetap nggak boleh ini ya, maksudnya nggak boleh comfort zone juga. Kita tetap berusaha paling enggak tiap tahun saya ini harus berprestasi seperti itu. Jadi paling enggak supaya tetap bisa tetap berkarya selama kita masih bisa tetap produktif. Itu sih Ayu. Iya. Nah, keren sekali nih teman-teman. Makanya kok Paulus cemerlang sekali wajahnya. Karena bahagia dan awet muda. Nanti Oppo-mu nomor berapa bilang ngono Ayu ya, Oppo-nya ya. Kenapa kok? Nanti Oppo-nya nomor berapa bilang ngono. Kamu kan hubungi saya. Iya. Oh iya, tenang kok nanti tak bilangin. Terus kerennya lagi nih, ini teman-teman ya, kok Paulus walaupun udah luar biasa kayak gini masih mau aja belajar. Maksudnya masih mau belajar ikut AMSAL dan sebagainya, seminar-seminar kayak gitu. Jadi nggak berhenti ya untuk belajar terus ya kok ya. Gitu. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi mungkin dari Welly, Christine, atau mungkin ini siapa yang nulis ini? Oh Michael. Iya, aku. Pak Paulus. Jadi kalau tolong saya kalau dibenerin ya Pak Paulus kalau benar ya. Jadi seperti teman-teman lihat ya, meskipun mungkin nggak bisa mengenal Pak Paulus lebih dalam atau sangat dalam, tapi saya mungkin mengenalnya mungkin ya cukup dalam gitu ya dengan seorang Pak Paulus dari perjalanan awal sampai hari ini gitu ya. Nah, yang membuat Pak Paulus menjadi sangat nyaman gitu ya. Secara finansial saya rasa beliau tidak punya beban atau tekanan dalam finansial ya. Malah mungkin beban beliau sekarang adalah bagaimana cara mengelola keuangan dia yang sangat banyak ini gitu ya. Jadi kalau orang-orang gimana cara mengumpulkan uang? Iya, gimana cara mengumpulkan uang ya orang-orang?
Tapi Pak Paulus ini kelihatannya bagaimana ya cara mengelola keuanganku ini yang sangat banyak dan jujur aja nggak ada cicilan atau tunggaan atau tanggung jawab yang harus dibayar-bayar, kecuali hanya hal-hal yang kecil yang tadi teman-teman udah dengerin gitu ya. Nah, semua ini bisa terjadi kenapa? Kembali lagi, seperti yang tadi saya sebutkan adalah karena sistem di Prudential. Sistem yang udah dirancang oleh Prudential. Memang kelihatannya lama gitu ya, lama atau butuh waktu lebih tepatnya ya, bukan lama, sorry, butuh waktu gitu ya. Seperti katanya kalau nanam pohon itu loh teman-teman, ya nanam pohon sawit itu loh teman-teman, itu setahun 2 tahun kok nggak tumbuh-tumbuh sih gitu loh. Padahal kalau sayur-sayuran ditabur aja benihnya langsung tumbuh. Tapi kalau sawit itu kenapa nggak tumbuh? Ternyata akar-akarnya tuh harus diperkuat ke bawah dulu gitu. Tapi 5 tahun kemudian ya, kalau akarnya udah kuat ke dalam, pohon itu akan terus tumbuh seperti pohon sawit di rumah saya. Itu tingginya luar biasa cepat sekali, ya. Atau ilustrasi dari pohon bambu. Pohon bambu itu beneran loh teman-teman. Teman-teman potong besok 2 hari atau 3 hari yang gitu pasti udah nambah 50 sampai 1 meter. Ya, itu sangat keren sekali. Nah, jadi teman-teman di sini Pak Paulus kalau saya lihat kenapa kok bisa hilang gemilang gitu ya, berjaya gitu ya. Kenapa? Karena sistem. Ya, sistem itu apa sih kok sistem ya, sistem komisi, sistem operating ya, dan yang pasti karena apa, timnya Pak Paulus sekarang dalam kondisi yang sangat gede atau gendut gitu ya. Jadi Pak Paulus di sini mungkin kalau beliau mengatakan tadi berkat Tuhan, saya ini orang biasa, saya ini orang sederhana, saya ini orang yang mungkin nggak punya kemampuan yang berlebih-lebihan seperti orang-orang di yang lain-lain, mungkin leader-leader Prudential yang jauh lebih hebat yang mungkin beliau. Tapi karena sistem ini yang membuat beliau ini menjadi sukses. Nah, realitasnya dari sistem itu apa? Gitu ya. Kalau sistem itu kan hanya sebuah hitung-hitungan, tabel-tabel yang membuat kita bisa dapat bila mencapai sesuatu itu ya. Nah, realitasnya apa? Ya, nggak ada cara lain adalah rekrut. Nggak ada cara lain adalah agen-agen di bawahnya. Nggak ada cara lain adalah orang-orang yang Pak Paulus dulu pernah deketin, pernah ditolak, pernah nyakitin Pak Paulus, tapi pernah juga memberikan prestasi-prestasi yang mendukung Pak Paulus bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, orang-orang itu ya yang saat ini akhirnya bisa menjadi bagian dari sistem dan akhirnya seorang dari Pak Paulus ini bisa menjadi sangat berlimpah. Jadi cintailah sistem teman-teman, cintailah rekrut. Ya toh kita semua juga mulai mencintai gitu ya. Selain jualan pribadi, tapi juga rekrut. Tapi luar biasa gitu teman-teman. Pertanyaannya adalah, saya mau tanya nih, jujur dengan Pak Paulus. Misalnya Pak Paulus dari 1 sampai 10, itu anggap aja kemampuan yang Tuhan izinkan ada di Pak Paulus itu 5. Ya, oke 5 ya Pak Paulus ya. 1 sampai 10. 10 itu sempurna, 1 itu biasa, 5 itu ya oke lah gitu, menengah gitu ya. Menurut Pak Paulus kan punya banyak tuh, AD-nya ada berapa, AAD-nya ada berapa. Ada nggak Pak Paulus yang AD atau AAD di bawah Pak Paulus yang di atas 5 kemampuannya? Oh, banyak. Banyak. Nah, betul iya. sekali. Banyak kemampuannya, bahkan lebih pinter-pinter. Bahkan 1 kemampuannya di area kesehatan. 1 ke area ngerekrut orang tuh sangat mudah. 1 lagi di area teknik IT dan sebagainya. Sedangkan Pak Paulusnya hanya punya kemampuan 5 gitu loh. Tapi mereka anak-anak di bawahnya Pak Paulus itu kemampuannya ada 6, ada 7, ada hebat. Itu kerennya teman-teman. Dan itu semua ternyata menopang Pak Paulus hingga hari ini. Tapi kalau teman-teman hanya sendiri itu maksudnya apa? Gua pokoknya jualan. Kalau nggak ada ya gua nggak ada aktivitas. Jualan itu dapat komisi 30%, 30, katanya bisa 100%. Cukup lah dibanding rekrut hanya off-roading yang 21% sama 33% saja. Buat apa? Tapi ingat teman-teman, kita diciptakan Tuhan itu mungkin punya kemampuan 5, tapi pada waktu kita punya anak-anak, punya tim, punya punya unit atau punya grup gitu ya, di bawah kita tidak akan pernah tahu bahwa mereka mungkin punya kemampuan 10, 9, 10, 8, 7 yang jauh lebih hebat dari kita. Dan itu akan mensupport kita seumur hidup. Kenapa? Karena bisnis Prudential sekali udah bergabung, misalnya bersama dengan Pak Paulus di timnya Pak Paulus ke bawah, maka selamanya juga akan model seperti itu. Ya, jadi berbahagialah teman-teman dengan sistem di Prudential. Ya, sistem, tabel-tabel, perhitungan-perhitungan.
Yang di dalamnya itu adalah orang-orang manusia-manusia. Yang jujur aja kita tidak pernah tahu manusia itu bisa berkembang dari apa loh Pak Paulus. Betul nggak? Pada itu Pak Ivan merekrut Pak Paulus, seorang yang mungkin polos, yang mungkin pragmatik, yang Suaranya kok hilang, Mike. ditawarin sesuatu yang wow gebu mengejarnya. Ya, kalau teman-teman di Halo? Halo? Iya. Iya, Bu. Ya, oke. Ternyata kalau sistemnya udah ada, tapi kalau di dalamnya ada orang-orang berkumpulan, berkomunitas, orang-orang yang tadi punya level kemampuan 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 6, 7, 8, dan kita tidak pernah tahu itu, dan tentunya juga pasti ada level yang di bawahnya Pak Paulus juga lah ya. Tapi itulah yang membuat kita jadi sangat hidup itu berhasil. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ya saya mengajak teman-teman juga, cintailah rekrut. Orang yang direkrut gak semua jalan bener. Orang yang direkrut gak langsung jalan itu bener. Tapi tetap cintailah rekrut. Cintailah rekrut. Banyak anak, banyak rezeki itu berlaku di Prudential gitu. Banyak anak, banyak rezeki di Prudential. Ternyata rekrutanku belum jalan. Ya sudah, jalani apa yang bisa kita jalanin. Mau prospek, mau ngerekrut lagi atau apa. Tapi intinya jangan pernah apa istilahnya? Underestimate, ya toh? Melihat sebelah mata orang-orang yang pernah berjumpa dengan Anda, yang pernah Anda rekrut, yang pernah Anda ajak divisi Prudential. Kalau memang itu jodoh Anda, mereka akan bergabung dan akan jalan dan akan menjadi berkat bagi semuanya gitu. Ya, itu aja sih kalau dari cara pandang saya, karena saya lihat Pak Paulus ini adalah seseorang yang sebenarnya jujur aja teman-teman sangat sederhana. Prudential yang membuat Pak Paulus jadi orang yang tetap sederhana pemikirannya, tapi anehnya orang sederhana tuh income-nya harus dikit mestinya. Karena selalu bersyukur dengan apa yang dia milikin gitu. Tapi di Prudential, sistemnya ini membuat orang yang sederhana menjadi berlimpah-limpah. Itu aneh toh ya? Itu aneh kan? Saya ulangi ya. Pak Paulus ini saya kenal dengan sebagai sosok yang orang sederhana. Sederhana itu pasti gini teman-teman. Kalau ditunjukin, itu loh lihatan punya Alphard, punya Mercy, punya rumah 1000 meter, saya yakin Pak Paulus nggak tertarik gitu. Ya toh? Karena Pak Paulus cukup bersyukur dengan apa yang telah dimiliki. Itu gayanya Pak Paulus gitu ya. Tapi luar biasa di Prudential, karena sistemnya ini ya membuat orang yang sederhana itu bisa menjadi orang yang sangat berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah bukan karena kemampuannya, tapi karena kesederhananya. Kenapa? Karena sistemnya ini yang membuat siapapun, mau orang sederhana, mau orang nggak sederhana, itu bisa menjadi sangat berhasil di Prudential. Jadi cintailah sistem yang sudah teruji, terbukti dan efektif yang Prudential berikan kepada kita semua. Ya, terima kasih Bu Ayu, terima kasih Pak Paulus. Thank you. Thank you, Michael. Oke, thank you Ko Paulus. Ya udah mau hadir dan sharing-sharing buat kita semua di sini. Thank you banget buat teman-teman. inspirasinya. Teman-teman semuanya kita terima kasih sama Ko Paulus ya. Terima kasih. Oke. Saya ucapkan kalau saya itu berkenan, minta maaf ya teman-teman ya. Enggak, semuanya berkenan kok, Ku. Ya, dan saya doakan teman-teman semua di Synergy Solution ini luar biasa, tahun ini bisa berprestasi ya, bisa start club, bisa naik AD, bisa naik AD, semuanya menjadi luar biasa. Amin. Oke, thank you Ko Paulus. Ya, thank you, makasih. Saya pergi ya? Ya. Boleh kok mau tetap juga nggak apa-apa. Pak Paulus live atau pergi? Pak Paulus mau live mau pergi kemana Pak Paulus? Mau pergi kemana? Saya ini gini loh, teman-teman kebiasaan saya ya, kalau sekarang ini jam 7 ini sebenarnya nanti kan Beli kan gini toh, kan bilang, kok ada ini apa namanya, kau bantu saya. Sebenarnya saya ini kalau jam 7 tuh biasanya lihat Sule. Itu lucu loh ya, satu itu lucu loh. Ternyata hobinya Sule. Lucu. Cuma aku pengen, oke lah, nggak apa-apa lah ya. Kalau misalnya kalau Beli nggak Pak Michael yang minta, nggak berani nolak, nggak boleh nolak ya. Jadi aku tetap memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Oh, kok ini ada sertifikat thank you buat Ko Paulus ya dari kami, dari SD 8. Ya. Oke, ya. Screenshot sebentar. Thank you, Beli.
Bentar, tulisannya Beno hilang dhisik. Jangan ditulis dulu biar mau di screenshot sama Ko Paulus. Tuh, thank you ya. Ya, makasih teman-teman. Oke, Makasih ya. thank you ya Ko. Thank Ya. you. Bye-bye. Ya. Oke, teman-teman, ini selanjutnya pengumuman dari pusat ya. Nanda, sebelum kita akhiri, kita lihat dulu pengumuman dari pusat. Oh, Pak Atu. Mana Pak Atu? Pak Atu? Hai. Iya, Pak Atu, silahkan Pak Atu. Waktunya Pak Atu berbicara. Oke, pagi teman-teman. Pagi. Oke, teman-teman semuanya, saya mau kasih update ya tentang info-info dari yang ada di bulan Juli ini ya teman-teman ya. Ya untuk reminder juga teman-teman semuanya ya, supaya kita semua bisa kejar untuk aktivitas di bulan Juli ini jadi lebih maksimal ya teman-teman ya. Oke, Bu. Oke, udah keluar ya. Oke teman-teman, saya mau update kontes sedikit aja di sini teman-teman. Oke, nah yang pertama teman-teman di sini yaitu mengenai program cashback. Nah program cashback ini ada lagi teman-teman, tapi hanya khusus untuk produk. Halo Pak Atu, kok hilang Pak Atu? Pak Atu kemana Pak Atu? Halo Pak Atu. Pak Atu hilang. Pak Atu Iya, koneksinya Pak Atu terputus ya? kelihatannya sinyal terputus. Tunggu sebentar aja. Biasanya masuk lagi kok nanti. Tunggu sebentar. Iya, ditunggu. Pak Atu lagi berada di pedesaan atau di mana ya? Beliau tadi barusan ngisi dari SPSP lain gitu. Jadi pindah. Keren Oh, ya. sinyalnya Keren loh dia ya. capek berarti. Zoom-nya Mm-mm. capek, iya. Kita coba tunggu sebentar aja. Oke, teman-teman, selagi nunggu Pak Atu ya, teman-teman. Teman-teman ada kira-kira masih ada yang mau
bertanya, nggak mungkin tentang prudential atau tentang semuanya gitu teman-teman, selama di kondisi di lapangan gimana gitu. Mungkin boleh cerita teman-teman. Pak Willy, Ya, kalau saya boleh minta permohonan itu yang kemarin IUM itu kan bagus sekali Pak Willy, ya kan? iya. Yang dari sesi Bu Novi, ada sesinya Pak Willy, terus adanya Pak Atus bentar itu nanti bisa diulang-ulang terus ya Pak Willy ya, karena kan setiap orang harus paham tuh minimal dengar 5 kali baru sebenarnya mereka ini paham gitu. Iya, Seperti itu Pak Willy. Iya, karena kalau sekali-sekali itu sangat sayang. Dan tadi pagi Pak Willy kan juga ikut, tadi pagi atau hari Sabtu? Sorry. Sabtu kan ikut acaranya Pak Ivan ya Pak Willy ya? Iya, saya ikut juga Pak acara. Mungkin kalau nanti udah dibagi datanya bisa dimasuk-masukin juga ini secara Iya, bisa. supaya lebih sempurna lagi. Karena kalau kita memahami sistem di Prudential seharusnya keren banget, seharusnya keren dan kita tetap setia dengan Prudential. Iya Pak Willy. Betul. Ya. Karena kemarin itu saya juga baru tercerahkan juga sama Pak Ivan, dia cerita tentang OR generation buat AD itu ternyata besar sekali loh teman-teman ya. Besar sekali. Kita kan tahunya 3+6% dari omset, atau kan tahun pertama kan tahun itu 3%, tahun kedua kan 3%. Ternyata kalau kita capai OR generation kita malah ditambah 4% loh teman-teman. Jadi secara income berarti ya kita terimanya itu 20% dari income-nya AD di bawahnya kita. Iya, betul sekali. Nah, itu gede banget. Sangat besar sekali. Oleh karena itu banyak anak banyak rezeki di Prudential itu benar-benar ya memang terjadi. Betul sekali. Ya. Ini Pak Atu masih belum ada ya? Belum ada, ini kayaknya sinyalnya hilang dia. Teman-teman, nanti hari Kamis kita juga tetap adakan lagi Pro AD Class. Nanti teman-teman usahakan datang ya teman-teman ya. Usahakan ikut acaranya ya teman-teman, itu bagus banget. Bisa teman-teman tanya dari teman-teman yang sudah ikut kemarin, mereka dapat tercerahkan ya, dapat info-info terbaru juga. Nah, nanti juga hari Kamis ini nanti akan ada update baru juga teman-teman ya. Cara jualan PCB ya, ternyata itu kemarin itu saya baru menemukan polanya teman-teman ya. Ada ketemukan trik baru lagi, itu juga berkat dari Pak Sofyan ya teman-teman ya. Terima kasih sama Pak Sofyan. Kita bisa menemukan trik baru buat jualannya PCB teman-teman. Boleh Pak Sofyan? Panjang dan lebar itu ya? Panjang dan lebar sekali itu teman-teman ya. Gitu. Jadi menemukannya pun ya Pak Sofyan. Ya, kenapa Pak Willy? Yang cara jualan PCB Pak Sofyan nanti dibantu yang jualan itu kamu itu ngawur. Mungkin Pak Sofyan boleh kasih bocoran dikit aja Pak Sofyan buat teman-teman nanti biar ikut hari Kamis Pak Sofyan. Yang mana nih, Ber? Yang kemarin yang kasus punyamu? Iya, betul. Jadi teman-teman, itu si Manulife itu kan luncurin produk mirip PCB teman-teman. Nah, kalau PCB ini kita kan bayar 5 tahun, tahun ke-20 kan baru balik modal ya sesuai premi. Nah, di Manulife itu sama bayar 5 tahun juga, tapi di tahun ke-20 bukan hanya BEP teman-teman, tapi uangnya kembali 160%. Wah, kan keren banget teman-teman. Jadi kalau saya dibilangin di Prudential cuma BEP tahun ke-20, tapi di tempat kita di Manulife kembalinya 160%. Nah, itu nanti hari Kamis mungkin Pak Willy ada mau sharing dikit, kira-kira gimana sih cara untuk mengcounter produk ini. Karena di lapangan tentunya kita kan tidak cukup kita mengerti produk kita sendiri, tapi kita juga harus melihat kemungkinan-kemungkinan jika di lapangan kita berhadapan dengan nasabah-nasabah yang ditawari oleh produk-produk dari perusahaan lain, gitu teman-teman. Ya, jadi pastikan teman-teman ikut training yang kita adakan, karena di situ banyak banget teman-teman clue-clue yang nanti bisa teman-teman pakai di lapangan kalau misalkan ketemu perusahaan lain seperti itu. Kira-kira gitu Pak Willy ya? Ya Pak Sofyan, terima kasih. Ya.
ini teman-teman lain yang mau tanya-tanya nggak apa-apa loh sambil nunggu Pak Atu. Pak Atu. Mungkin ada yang Bu dari Ayu, agent. kelihatannya Pak Atu nih udah nggak bisa masuk lagi deh kelihatannya. Nggak bisa Karena ya. saya Kita, WA pun juga nggak dibalas, biasanya langsung mungkin sinyalnya benar-benar payah di sana. atau Jadi kalau memang mau atau diakhiri ya diakhiri aja. gitu ya. Oke, mungkin sebelum diakhiri, saya mungkin minta tolong Ko Michael untuk doa. Oke. Tadi saya pembukaan sudah saya, mungkin juga dibantu Ko Michael buat doanya. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Sebelum akhiri acara ini, kita ambil sikap berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Tuhan, pertemuan yang sangat luar biasa. Kau sediakan Pak Paulus Tuhan untuk menginspirasi kami secara sederhana, dan MC kita Bu Ayu yang sangat smart untuk menanyakan pertanyaan dan membuat penjelasan ini menjadi sangat baik Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami terima hari ini, apa yang kami dengar Tuhan bisa menjadi masukan bagi kami, pengetahuan, pengertian bagi kami, untuk kami hidup lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi, lebih dapat memberkati hidup kami pribadi dan lebih memberkati lebih banyak orang. Dan Tuhan, saya percaya atas apapun yang terjadi pada hari-hari ini Tuhan, membuat kami untuk menjadi lebih dekat dengan-Mu Tuhan, untuk menjadi lebih luar biasa lagi, untuk menjadi membangun kehidupan kami yang lebih baik lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, tangan-Mu bekerja atas kami Tuhan, dan kami serahkan hidup kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Pak Atu ini udah masuk. Pak Atu baru masuk. Pak Atu udah doa nih Pak Atu. Udah doa Pak Atu. Ada berapa slide Pak Atu? Loh, saya nggak dengar Loh? tadi ya, nyampein ya? Enggak, loh Pak Atu nyampein ya dari tadi. Loh, Iya. serius? Loh. Nggak ada Pak Atu sama. Loh, jadi terakhir hanya amin doang. Terima kasih dan amin gitu Pak Atu. 9 loh. Loh, Nggak masuk ya? enggak. Nggak ada satupun Pak Atu. Nggak ada satupun. 9 slide nggak ada yang masuk. Walah, ya ampun, sorry ya. Ya wes, nanti itu aja Pak Atu. Di hari Kamis ya kali ya, untuk untuk dibawakan lagi, karena ada AAD kelas. Mungkin Pak Atu bisa nimbrung sebentar di situ. Iya. Ya, Pak Atu ya. Kamis jam berapa, Weli? Mungkin buat Nanti akan diingatkan teman-teman lagi. Iya, siap. Keren sekali Pak Atu. Ngomong-ngomong Pak Atu Iya. tadi ngomong dengan siapa ya kalau gitu ya? 9 slide loh. 9 slide loh teman-teman ya. Saya tuh biasanya pakai 2 handphone, satu untuk ngecek ini masuk apa enggak. Nah ini kan cuman pakai laptop doang, kirain lancar. Lah kok ternyata sudah. Saya masuk, loh kok udah doa. Oke. Oke deh. Iya. Thank Nggak you, apa-apa thank you. Pak Atu Ya. nanti. Terima sorry kasih ya. untuk Ya. penjelasan. Yang penting udah dijelasin. Yaudah nanti hari Kamis mungkin teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat penjelasannya Pak Atu di hari Kamis jam berapa, Weli? Hari Kamis untuk Jam 7. apa namanya? Jam berapa, Weli? Jam 7 ya? Jam 7, ayo. Oh, jam 7 Jam malam 7. ya, teman-teman. Apalagi bagi agen-agen baru, silakan gabung karena nanti banyak sekali update-update cara-cara YouTube untuk prospek ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam dan selamat pagi. Selamat Semoga malam. besok Selamat pagi semua. fresh lagi. Bye. Oke. Sukses Bye, selalu. thank you. Mimpi indah. Yuk.